Semua orang terkejut setelah mendengar suara kepala sekolah yang acuh tak acuh. Terutama Lily, yang merasa bahwa semua keberaniannya telah memudar bersama angin. Betapapun sombongnya dia tetap harus menundukkan kepalanya dengan hormat di hadapan kepala sekolah. Bagaimanapun, kepala sekolah adalah seorang senior bahkan jika dibandingkan dengan para penyihir sage. Mempertanyakan keputusanku sekarang, sepertinya aku telah bertindak terlalu baik. Suara kepala sekolah tetap tenang seperti biasa, tetapi kali ini nada amarahnya terdengar. Kepala sekolah tidak menunggu mereka untuk menanggapi dan melanjutkan, saat ini, Felix sedang mengikuti ujian tertulis. Setelah selesai, saya akan dengan senang hati meminta Ratu untuk bersaksi tentang kebenaran kondisinya sebelumnya. Apa-apaan ini? Ini tidak sesuai dengan naskah. Bukankah seharusnya dia mengabaikan kita atau setidaknya menghukum kita setelah menolak lamaran kita? Mengapa dia menyetujui tuntutan kita? Ini buruk. Lily dan gadis-gadis itu menelan ludah ketakutan, mulai percaya bahwa itu mungkin benar setelah melihat bahwa kepala sekolah benar-benar menyetujui permintaan mereka. Mereka yakin bahwa mereka akan ditolak atau diabaikan, yang pada gilirannya, akan membantu mereka memajukan agenda mereka bahwa Felix diperlakukan dengan baik. Jika hasilnya positif, setiap penyihir di kampus yang telah berbicara atau mempertanyakan administrasi akan menerima pengurangan CP sebesar 1.000 sebagai hukuman. Kepala sekolah berhenti sejenak dan berkata dengan nada yang lebih tegas, sedangkan untuk orang-orang pemberani sepertimu, pengurangan CP sebesar 2.000, skorsing selama 1 bulan, dan terakhir, tulislah surat permintaan maaf yang tulus kepada administrasi dan Felix. Jika ternyata itu palsu, aku akan segera mengundurkan diri. Tolong kirimkan balasan ini ke semua penyihir di akademi untuk menenangkan mereka. Kepala sekolah memberi perintah sekali lagi sebelum menutup pintu. Saat suaranya menghilang, Lily dan gadis-gadis lainnya berlutut, merasa seolah-olah jiwa mereka baru saja meninggalkan mereka. Sudah berakhir, kita tamat. Lily bergumam tanpa sadar. Dia tahu bahwa kepala sekolah tidak akan memberikan hukuman tersebut kecuali dia yakin akan kemenangannya. Ketika semua penyihir di kampus menerima pemberitahuan itu, sebagian besar dari mereka berpikiran sama. Namun, masih ada beberapa penyihir yang masih berharap sedikit bahwa alasan Felix adalah omong kosong. Tanpa sepengetahuan semua ini, Felix terlihat mengikuti ujian tertulis tanpa mengubah ekspresinya. Soal-soal itu terlalu mudah baginya karena dia sudah menyelesaikan buku semester kedua dan bahkan sudah membaca buku untuk sisa semester beberapa bulan yang lalu. Dalam arti tertentu, dia sudah selesai membaca seluruh kurikulum akademi. Namun, yang lainnya tidak mengetahui hal ini. Jadi, mereka terkejut melihatnya berdiri dan menyerahkan kertas ujiannya kepada guru Sona dalam waktu kurang dari 15 menit. Dia sudah selesai. Apakah dia tidak cukup mempersiapkan diri? Lalu mengapa dia tidak terlihat gugup sama sekali? Mungkin dia benar-benar menyelesaikan semua pertanyaan dalam 15 menit. Semua orang mengejek di bagian komentar setelah membaca itu. Mereka tahu bahwa ujian tulis semester 2 jauh lebih sulit daripada ujian semester 3 karena membahas reaksi gelap, fase augmentasi, dan banyak hal baru yang belum diajarkan sebelumnya. Karena Felix adalah siswa di kelas elit, pertanyaannya lebih sulit dari biasanya. Kalau bukan karena itu, Lara dan Camille tidak akan memperoleh nilai sempurna hanya pada beberapa mata pelajaran. Guru Sona tidak mengomentari kecerobohan Felix dalam menyerahkan kertas ujiannya seperti terakhir kali. Sebaliknya, dia mempelajari jawabannya selama beberapa menit dan tidak dapat menahan senyum indahnya setelah melihat bahwa jawabannya benar-benar sempurna. Baru pada saat itulah ia melirik nilai yang diberikan oleh Ratu, sang pemberi nilai sebenarnya. A++, sesuai dugaan. Guru Sona menganggukkan kepalanya tanda puas saat memberi izin kepada Felix untuk pergi. Begitu dia meninggalkan kelas, penghalang gelang apnya terlepas, membuatnya sangat takut setelah gelang itu mulai bergetar hebat. Ada apa? Felix tidak butuh beberapa klik pun sebelum dia melihat kekacauan yang dia buat secara daring. Saat dia melihat taruhan kepala sekolah yang menjadi viral, dia tidak dapat menahan diri untuk tidak memukul dahinya atas tanggapannya. Bukankah ini akan membuat keadaanku semakin buruk? Felix mendesah dalam, karena tahu bahwa ia akan menyinggung sebagian besar penyihir, tidak peduli apakah sang ratu membebaskannya atau tidak. Lagi pula, dia akan bertanggung jawab atas ribuan penyihir yang kehilangan sejumlah besar poin kontribusi. Tentu saja mereka tidak akan melampiaskan amarahnya pada pemerintahan, tetapi pada dia. Baiklah,
Aku akan segera pergi dari sini setelah ujian. Felix mengangkat bahu dan mulai berjalan menuju kantor pusat, tidak peduli dengan para penyihir yang menatapnya sinis di jalan. Dia benar-benar tidak mendapat keberuntungan sejak dia mendaftar di sini. Tentu, akademi itu penuh dengan bunga-bunga indah, tetapi bunga-bunga itu memiliki terlalu banyak duri untuk ditanganinya. Dalam waktu singkat, Felix sampai di kantor pusat dan diantar masuk oleh asisten kepala sekolah. "Selamat siang, kepala sekolah." Felix menyapa dengan hormat. Kepala sekolah menatap mata polosnya dan mulai mengusap alisnya dengan ekspresi lelah. "Kau benar-benar membuat masalah dengan setiap langkah yang kau ambil," katanya dengan jengkel. "Ahem, bukan salahku kalau guru ingin aku tidak ikut ujian." Felix langsung mengalihkan kesalahannya, karena tahu bahwa kepala sekolah tidak akan mengeluh lagi. Sialan kecil ini, dia benar, kepala sekolah tidak berani menjelek-jelekkan atau mempertanyakan perintah Lady Spink. Berbeda dengan dia memiliki hubungan murid-guru yang ketat, jadi dia tidak akan pernah bisa bersikap santai seperti dia dengan Lady Spink. "Lupakan saja, kita selesaikan saja masalah ini." Kepala sekolah mempercepat langkah Felix, tampak seperti dia tidak menginginkan apapun selain mengusir Felix dari hadapannya. "Kau memang membuat semua orang yang kau temui marah." Asna terkikik senang. Kelopak mata Felix berkedut mendengar pukulan rendah itu, tetapi dia fokus pada masalah yang sedang dihadapi. "Ratu, silakan mulai streaming," pinta Felix. Kepala sekolah melakukan sisanya dengan memberikan izin agar aliran Felix diberitahukan oleh setiap penyihir. Setelah mereka menerima pemberitahuan itu, mereka mengabaikan segalanya dan fokus pada apa yang akan terjadi selanjutnya, mengetahui bahwa kehidupan mereka di kampus benar-benar bergantung padanya. "Ratu, apakah aku koma selama 2,5 bulan terakhir?" Felix langsung bertanya pada intinya dengan acuh tak acuh. "Ya," sang ratu pun melakukannya. Responsnya yang sederhana menenggelamkan hati setiap penyihir yang terlibat dalam kegagalan ini. Untuk menghilangkan sedikit pun keraguan, Felix melanjutkan, "Bisakah aku dibangunkan jika aku mengonsumsi ramuan, mengoleskan zat, atau tersentak dengan kuat?" "Tidak," paku terus-menerus dibor di hati para penyihir setiap kali ada tanggapan dari sang ratu. "Apakah saya memang sengaja koma untuk menghindari ujian?" Imbuhnya, "Tidak, memang." Felix ingin menghadiri ujian tetapi Lady Spink lah yang membuatnya membolos. "Sekarang setelah kamu mendapatkan jawabannya, silakan menjauh dariku selama 2 hari ke depan. Aku terlalu sibuk untuk menghadapi hal-hal seperti ini setiap kali aku memasuki kampus." Felix melambaikan tangannya ke arah kamera dan menutup siaran langsung tanpa emosi. Dia tidak merasakan rasa menang atau semacamnya, tetapi hanya sedikit kejengkelan karena dia perlu membenarkan dirinya sendiri. "Semoga harimu menyenangkan, kepala sekolah." Felix pamit dengan sopan dan menutup pintu di belakangnya. Kepala sekolah tetap diam setelah dia pergi. Dia menyadari bahwa Felix mulai tidak menyukai pengalamannya di akademi. Kuharap gadis-gadis itu tidak bertindak terlalu jauh. Jika dia membagikannya secara online, reputasi kita akan hancur total." Kepala sekolah tidak peduli apakah Felix senang berada di sana atau tidak. Satu-satunya hal yang penting baginya adalah reputasi akademi. Lagi pula, dia tidak mengundangnya ke kampus dan dia tentu tidak ingin dia ada di sana dan merusak kedamaian kampus. Sayangnya, bukan itu yang dapat dikatakannya. Sementara itu, kampus dipenuhi dengan ratapan dan rengekan para penyihir. Felix terkesima dengan adegan para penyihir menangis saat mereka menatap gelang up mereka. Dia tahu bahwa mereka sedang memeriksa saldo CP mereka dan tidak menyukainya sedikitpun. Sambil tersenyum puas, ia berjalan cepat melewati mereka, menuju ke taman. Ia telah mengatur pertemuan dengan Naima dan Kari di sana. Ngomong-ngomong soal mereka saat ini tengah berusaha sekuat tenaga menahan tawa sambil mengintip ekspresi jelek Kamil di kelas. Dia adalah orang pertama yang mengusulkan pelaporan administrasi jika mereka tidak memberikan bukti. Bukti diberikan hanya beberapa detik yang lalu. "Guruku akan membunuhku." Ia segera terkejut sambil gemetar di tempat duduknya karena takut, mengetahui bahwa membawa-bawa nama gurunya dalam hal ini adalah tindakan yang buruk. Bagaimana dengan para penyihir biasa yang baru saja melampiaskan kemarahan mereka pada administrasi? Mereka semua sekarang memohon ampun agar poin berharga mereka tidak dikurangi. Beberapa dari mereka sudah hidup dalam utang. Sayangnya, sang ratu tanpa ampun menganalisis semua yang mereka tulis dan menghukum mereka sebagaimana mestinya. Tepat seperti yang diantisipasi Felix,
Setelah para penyihir menyadari bahwa hukuman mereka sudah tuntas, mereka langsung meledak dalam omelan marah di dunia maya. Mereka melampiaskan kekesalan mereka pada siapapun kecuali dia. Hal ini makin memperparah drama ini dan membuatnya sampai ke telinga orang-orang di luar kampus. Hanya dalam beberapa menit, berita Felix yang mengikuti ujian penundaan menarik perhatian para penjudi. Dimanapun para penjudi berkumpul, di situ ada tempat yang siap menerima taruhan mereka. Hanya saja kali ini, taruhannya hanya pada Felix dan menebak peringkat yang akan diraihnya dalam ujian. Oh, uang gratis. Felix tersenyum polos saat dia bertaruh dengan jumlah maksimum yang mungkin untuk mendapatkan nilai pertama. Jumlah itu 30 miliar SC. Kau akan membuat sarang ini bangkrut, jahat sekali. Asna tertawa kegirangan, aku suka itu. Setengah jam kemudian, Naima dan Kari tiba di taman setelah kelas mereka selesai. Lihatlah dirimu, duduk dengan santai sementara seluruh akademi terbakar karenamu. Naima meninju bahu Felix pelan saat dia duduk di sebelahnya. Saya senang Kamil diberi pelajaran. Dia terlalu sombong di kelas. Kari terkekeh dan duduk di sisi lain. Senang sekali masalahku bisa menghibur kalian. Felix tersenyum sambil bertanya, jadi, apa kabar? Tidak banyak. Jujur saja, kehidupan di sini cukup repetitif dan membosankan. Naima mendesah bosan. Ya, drama saat ini sebenarnya adalah hal menarik pertama yang terjadi dalam beberapa bulan terakhir. Kari setuju. Itulah sebabnya kamu harus berhenti membolos. Naima mulai bersikap manis dengan memeluk lengannya sambil mendekatkan diri padanya. Setiap hari akan dipenuhi dengan drama yang menarik, menghilangkan kebosanan semua orang. Felix mendorong wajahnya dengan telapak tangannya sambil menjawab, sayangnya, itu bukan pilihan. Mendengar hal itu, mereka menyadari bahwa Felix juga akan melewatkan sebagian besar kelas mendatang. Naima langsung kesal, tidak bisakah kau berhenti berkelahi dan semacamnya. Aku yakin jika kau benar-benar fokus pada pembuatan ramuan, kau akan mendapatkan lebih banyak uang daripada di dalam game. Selain itu, akan jauh lebih aman dan nyaman. Kari menganggukkan kepalanya tanda mendukung. Aku tidak melakukan ini demi uang. Felix menempelkan dua jarinya di dahi Naima dan bertanya dengan acuh tak acuh, menurutmu apa yang akan terjadi jika aku menjentikkan dahimu dengan sekuat tenaga? Mendengar itu, Naima menjadi tegang setelah mengingat kekuatan Felix yang ditunjukkan dalam permainan. Setiap kali mengingat kebrutalannya dalam permainan, jantungnya mulai berdebar kencang karena takut. Terutama saat jari-jarinya berada begitu dekat dengannya, membuatnya membayangkan seperti dia sedang menodongkan pistol ke dahinya. Kalau dia menjentik, kepalaku bisa meledak. Melihat reaksinya, Felix tersenyum dan menepuk kepalanya lembut hingga akhirnya dia bisa mengendalikan emosinya. Sekarang kau mengerti, tanya Felix sambil menatap langit, kau pikir kau hidup dengan nyaman, tetapi itu hanyalah ilusi rasa aman yang diberikan oleh orang-orang di atasmu. Saat kau berada dalam situasi yang sangat berbahaya, di mana kau berhenti bergantung pada mereka, saat itulah hidupmu berakhir. Di alam semesta yang luas ini, tidak ada seorang pun yang benar-benar aman jika mereka tetap berada di bawah keinginan orang lain. Felix menambahkan dengan nada tenang, aku sangat ingin memiliki kebebasanku sendiri dan hidup tidak hanya dengan nyaman tetapi sesuai keinginanku. Naima dan Kari tidak tahu bagaimana menanggapi visinya karena mereka tidak pernah memikirkan kehidupan seperti itu. Di mata mereka, asal mereka mendengarkan tuannya, belajar dengan giat, lulus, dan menjadi pembuat ramuan sejati, maka mereka akan bisa hidup sejahtera setelah berjualan ramuan. Bahkan ketika mereka memikirkannya seperti ini, mereka tetap tidak menyadari bahwa kehidupan mereka benar-benar telah dipetakan untuk mereka bahkan sebelum mereka dilahirkan. Mereka berada dalam gelembung buatan manusia, dan Felix dapat melihat bahwa mereka tidak terlalu peduli. Masing-masing punya tujuan sendiri, kurasa. Felix tersenyum kecut dan mengganti topik pembicaraan, ceritakan padaku sesuatu yang berguna tentang ujian praktik. Ada kiat atau trik, tip pantatku. Naima menyilangkan tangannya dengan ekspresi kesal, sama sekali melupakan rasa takutnya terhadap Felix. Sayangnya, tidak ada trik dalam hal ini. Kari mendesah, jika kamu beruntung dan memiliki persentase yang tinggi, maka kamu akan meramu ramuan yang kamu inginkan dan lulus ujian. Jika tidak, kamu akan celaka. Pantas saja kalian berdua nyaris tidak lulus, kata Felix acuh tak acuh. Gedebuk, bajingan, biar kulihat kau lebih hebat dari kami. Aduh, karena malu,
Naima meninju lengannya tetapi akhirnya hanya melukai dirinya sendiri. Sementara itu, Felix hanya terkekeh sendiri, tidak ingin terdengar sombong dan mengatakan bahwa dia bisa melakukannya. Penemuannya tentang kuak mire hanya meningkatkan peluangnya, bukan memastikannya. Jadi, dia masih bisa gagal meramu satu ramuan pun dan gagal total. Keesokan paginya, Felix terlihat duduk di kelas yang sama jauh dari para penyihir senior lainnya. Mereka tidak berbicara padanya dan dia tidak peduli untuk melirik mereka. Mereka mempertahankan keheningan canggung ini selama lebih dari 5 menit hingga guru Sona memasuki kelas. Selamat pagi semuanya, sapanya dengan nada riang. Mereka menyambutnya kembali dengan sopan dan menunggunya memulai ujian praktik. Tentu saja, acara ini disiarkan secara langsung dan kali ini, bahkan ada komentator. Bagaimana mungkin mereka tidak ada di sini jika jumlah penayangannya telah melampaui puluhan miliar? Sehari penuh sudah lebih dari cukup bagi berita tersebut untuk sampai ke galaksi Bima Sakti dan memberitakannya kepada penggemar Felix. Klubnya telah melampaui angka 10 miliar, sehingga wajar jika streaming mencapai jumlah penonton setinggi itu hanya untuk sebuah ujian. Oh, karena kejadian kemarin, sepertinya banyak penyihir yang ingin tuan tanah mempermalukan dirinya sendiri dalam ujian praktik. Komentator itu mendesis setelah melihat kutukan tersensor yang ditujukan kepada Felix dalam obrolan. Meski begitu, penggemar Felix tidak membiarkan hal itu berlalu begitu saja dan terus membanjiri emoji sorak-sorai untuk menghalangi umpatan. Sementara ini terjadi, Felix sudah dipindahkan ke kelas VR bersama yang lain. Semuanya diletakkan di depan 2 meja dan 2 kuali di atas meja bundar. Felix, tugasmu adalah meramu 2 ramuan unik peringkat 2 pilihanmu. Sebelum mulai mengerjakannya, pastikan untuk bertanya kepada Ratu berapa banyak poin yang akan diberikan setelah ramuan berhasil dibuat. Guru Sona memberitahu. Felix menganggukkan kepalanya tanda mengerti. Kemudian, ia menyebutkan 2 ramuan yang paling ia kenal saat ini. Ratu, tolong periksa ramuan Duskrite dan tonik kekuatan, pintanya. Tak lama kemudian, ia diberi daftar berisi ramuan dan peringkat resminya dalam hal kesulitan poin yang diberikan. Ramuan keselamatan, 1880 poin. Ramuan Duskrite, 1880 poin. Tonik kekuatan, 890 poin. Ramuan ketidaksadaran, 670 poin. Tonik pengaruh, 415 poin. Botol keserakahan, 400 poin. Ramuan korupsi, 210 poin. Draft pertumbuhan raksasa, 150 poin. Dalam daftar tersebut, ada ribuan ramuan peringkat 2 yang dapat dipilih. Akademi tidak memaksa siapapun untuk meramu ini atau itu dalam ujian karena mereka memahami bahwa penyihir hanya bisa menguasai ramuan dalam jumlah terbatas. Jadi, terserah mereka mau memilih yang mana karena ramuan tersebut akan tetap bersama mereka seumur hidup. Inilah alasan mengapa Felix memilih ramuan Duskrite dan tonik kekuatan. Yang satu merupakan ramuan eksklusif yang bisa dijual seharga 500 juta plus dan juga untuk memenuhi syarat tawaran Lady Sphinx, sedangkan yang lainnya berguna dalam pertempuran bahkan untuknya. Seperti yang diduga, tingkat kesulitan ramuan Duskrite harus setinggi ini supaya diabaikan oleh sebagian besar pembuat ramuan. Felix sama sekali tidak terkejut dengan jumlah poin yang diberikan. Itu karena selama latihannya untuk meramu ramuan itu, ia terus-menerus melakukan kesalahan meskipun proses berpikirnya bekerja lebih cepat daripada kebanyakan penyihir. Apakah kalian semua sudah memilih ramuannya? Tiba-tiba, Guru Sona bertepuk tangan untuk memberitahu mereka bahwa waktu memetik telah berakhir. Melihat mereka menganggukkan kepala, Guru Sona meminta, silakan bagikan ramuan itu kepada semua orang. Aku yakin dia memilih 2 ramuan bintang 1 untuk dibuat, haha. Itu sudah jelas. Bagaimana dia bisa punya cukup waktu untuk berlatih hal-hal yang lebih sulit saat dia koma? Hehe, aku membolos untuk melihatnya mempermalukan dirinya sendiri. Sebaiknya dia membuatnya sepadan. Jari sang penyihir tiba-tiba membeku di atas kunci ketika dia menatap dengan mulut menganga ke arah pilihan Felix yang disorot. Sama seperti dia, obrolan tiba-tiba menjadi sunyi. Camille, Lara, Naima, para guru, para penggemar, bahkan sang kepala sekolah sendiri tercengang dan tak bisa berkata apa-apa lagi dengan jumlah bintang pada ramuan Felix. Tidak ada satupun dari mereka yang berani berpikir bahwa Felix akan memilih sesuatu yang lebih tinggi dari 4 bintang. Merekalah yang benar-benar memiliki kepercayaan tertinggi pada bakat Felix.
Kepala sekolah tahu bahwa Felix adalah murid Lady Sphinx. Para penggemarnya percaya bahwa Felix bisa melakukan lebih dari yang diharapkan. Para gadis hanya berpikir bahwa Felix akan berusaha mencapai peringkat 10 besar, sehingga dia memilih ramuan bintang 4 apapun yang terjadi. Namun bajingan itu memilih ramuan bintang 5. Salah satu ramuan tersulit untuk dibuat bahkan bagi ahli ramuan, yang dapat meramu ramuan tingkat 3. 5 bintang. Apa kamu salah klik Felix? Guru Sona berteriak keras saat dia tersadar dari lamunannya. Saya bisa meminta pihak administrasi untuk memberi Anda kesempatan lagi untuk memilih. Ujarnya dengan nada khawatir. Saya menghargai bantuannya, tapi saya akan tetap minum ramuan itu. Felix menolak dengan sopan. Saat penolakannya bergema di streaming, kekacauan pun terjadi di ruang obrolan. Saya tak percaya pada mata saya. Pemilik rumah berani memilih ramuan bintang 5 dengan sukarela. Komentator berteriak kegirangan, jika dia berhasil melakukannya, maka dia akan menjadi siswa pertama dalam sejarah akademi yang melakukan hal tersebut. Benar saja, tidak ada satupun siswa yang berhasil meramu ramuan bintang 5 pada ujian semester kedua. Bahkan Ratu Penyihir Aluna sendiri pun tidak. Ratu saat ini dan penyihir paling berbakat sepanjang masa. Ini buruk. Ekspresi kepala sekolah tak dapat menahan diri untuk tidak menjadi pucat saat memikirkan Felix benar-benar mengarangnya. Dia tahu itu mustahil baginya, tetapi mengetahui bahwa dia memiliki Lady Sphinx sebagai tuannya membuat jantungnya berdebar kencang memikirkan kemungkinan hal itu terjadi. Seorang manusia melakukan sesuatu yang gagal dicapai oleh penyihir terhebat. Lupakan tamparan di semester pertama, ini akan menamparkan semua penyihir sepanjang sejarah kekaisaran. Sayangnya, ujian tidak dapat dihentikan lagi. Guru Sona baru dapat memberikan lampu hijau kepada semua orang setelah mereka mengambil ramuan mereka. Tak seorang pun di aliran itu peduli dengan para penyihir lain yang memilih ramuan peringkat 1 bintang 3 untuk meramu ujian mereka. Tak percaya kita menyaksikan mahasiswa semester 2 meramu ramuan yang lebih keras daripada mahasiswa semester 6. Seru komentator kegirangan. Satu-satunya orang yang ikut merasakan kegembiraannya adalah para penggemar dan penjudi Felix. Bagaimana dengan para penyihir? Mereka masih menyangkalnya sambil terus mengejek kemampuan Felix dalam meramu ramuan Duskrite. Memilihnya adalah satu hal, meramunya adalah hal lain. Sayangnya, Felix sudah mulai dengan Tonic of Might. Ia ingin memulai dengan perlahan agar bisa mengikuti irama. Seperti biasa, menyiapkan bahan untuk katalis adalah langkah pertama dalam pembuatan ramuan. Berkat kekuatan Felix dan refleks cepatnya yang jauh melampaui penyihir, persiapannya berjalan lancar dan cepat. Hal itu membuatnya tampak seperti Koki Kawakan, yang menciptakan karya seni dengan jari-jarinya. Dibandingkan dengan para penyihir senior, teknik persiapannya benar-benar supranatural. Terkesima, Sage Dalilia berkomentar sambil menonton siaran langsung di kamar tidur bersama sang ratu. Itu sudah bisa diduga. Ratu Alura tersenyum menawan, tubuh dan pikiran adik kecil 100 kali lebih baik daripada kita para penyihir, yang masih mengandalkan ramuan untuk meningkatkannya. Kesenjangan ini akan terus meningkat setiap kali adik kecil meningkatkan kekuatannya. Ratu Alura tidak malu mengakui bahwa tubuh para penyihir terlalu lemah, sehingga sulit bagi mereka untuk memiliki refleks yang sama, pemikiran yang cepat, dan pengendalian tubuh seperti ras lain. Lagi pula, mereka adalah ras utilitas sementara ras lainnya diarahkan ke pertempuran. Keberadaan Felix menghancurkan keseimbangan ini karena ia memiliki kemampuan dari kedua jenis ras. Itulah sebabnya kecepatannya dalam persiapan dan pengerjaan peralatan gelas tampak bagaikan tarian yang canggih ketika ditempatkan di samping para penyihir senior itu. Saat dia selesai, dia telah menyiapkan katalis untuk 4 ramuan Tonic of Might dalam waktu kurang dari 10 menit. Lara dan Camille tidak dapat menahan diri untuk tidak mengepalkan tangan saat melihatnya, mengingat bahwa mereka membutuhkan waktu 20 menit untuk menyiapkan jumlah yang sama. Apa yang lebih buruk, itu untuk ramuan bintang 3. Dia telah membuktikan dominasinya di meja persiapan. Sekarang, mari kita lihat bagaimana dia menangani proses racikan yang sebenarnya. Komentator itu berbagi dengan penuh semangat. Semua orang memusatkan perhatian pada Felix, yang menuangkan katalis ke dalam kuali. Kemudian, ia menutup-tutupnya dan mulai mencampur bahan-bahan tersebut dengan takaran yang tepat dan langkah-langkah yang akurat. Saat dia selesai, Felix mengubah campuran itu menjadi bola kecil, bukan persegi pipi. Ratu Alura mengangkat alisnya karena terkejut. Apa yang sebenarnya dia lakukan?
Sage Dalilia lebih vokal dalam mengungkapkan keterkejutannya seperti penonton lainnya. Apakah dia sedang main-main atau apa? Bahkan sang komentator, yang hanya memiliki pengetahuan minim tentang pembuatan ramuan, terdiam oleh kejenakaan Felix. Dia tahu bahwa campuran itu harus dioleskan setipis mungkin agar dapat disebarkan lebih jauh. Ini akan membantu dalam mengulur waktu selama pertempuran melawan reaksi gelap. Itu adalah pengetahuan yang sangat mendasar sehingga bahkan para penyihir muda pun mengetahuinya tanpa mengetahui alasannya. Namun, Felix tidak ragu untuk menjatuhkan bola itu ke tengah cairan. Tidak heran dia memilih ramuan bintang 5. Camille tertawa mengejek, dia menjadi orang terbelakang setelah bangun dari koma itu. Kebanyakan penyihir merasakan hal yang sama dan beberapa dari mereka bahkan ingin mengetiknya dalam obrolan. Akan tetapi, sebelum mereka sempat melakukannya, pemandangan mengejutkan lain terlihat di hadapan semua orang. Kabut coklat tipis mulai keluar dari jari Felix dan dengan cepat menutupi bagian atas campuran. Segera setelah itu, Felix menjentikkan jarinya dan mengaktifkan mode supersoniknya, mengubahnya menjadi tiang petir. Kemudian, dia menyalakan fisik kuantumnya dan menyelami dunia atom campuran tersebut. Felix mencurahkan seluruh konsentrasinya untuk menciptakan penghalang pelindung dengan energi mentalnya. Karena refleks supersoniknya, yang membuat waktu terasa lebih lambat, penghalang pelindungnya muncul dari pusat dan terus membesar dengan kecepatan suara, menutupi sebanyak mungkin molekul. Sementara itu, reaksi gelap mulai bergerak dari sisi-sisi bola ke pusatnya. Akan tetapi, kecepatannya diperlambat oleh bujukan Quagmire di bagian atasnya, tidak seperti bagian bawah yang terus-menerus termakan dengan cepat. Jika dilihat dari atas, penurunan kecepatan ini hampir tidak terlihat. Namun, di dunia atom, Felix dapat melihat dari jauh bahwa reaksi gelap itu tampak seperti merangkak di lumpur. Semua ini disebabkan oleh molekul-molekul yang sangat kompleks dan bertumpuk dari induksi Quagmire. Hal ini memungkinkan Felix untuk terus memperbesar penghalang berbentuk bola itu berulang kali hingga akhirnya zat-zat gelap itu mencapainya. Dia punya waktu 20 detik dan dia memastikan untuk memanfaatkannya sepenuhnya. Meskipun zat gelap itu telah mencapai penghalang, Felix menunggu selama beberapa detik hingga molekul-molekul yang pecah di antara material-material itu selesai terikat satu sama lain secara sempurna. Baru setelah itu, dia mengangkat bola emas itu dari cairan yang telah berubah seluruhnya menjadi hitam. Setelah itu, ia melemparkan sisa campuran itu ke dalam kuali kedua dan menyusulnya dengan 3 bahan bermanfaat. Selanjutnya dia menutup panci itu dan menyalakan api. Sekarang, semuanya tergantung pada keberuntungan. Felix menghela napas dalam-dalam setelah menyelesaikan semua langkah dalam satu napas. Apa-apaan ini? Komentator itu berdiri dari kursi virtualnya dengan ekspresi kaget setelah akhirnya terbangun oleh suara tutup yang ditutup. Reaksinya tak seperti reaksi Ratu Allura, yang matanya yang indah seperti ingin keluar dari rongganya. Apakah kau melihat besarnya porsi yang dia simpan? Teriaknya dengan kagum dan penuh rasa terpesona. Dalam hal membuat ramuan, dia adalah seorang kutu buku. Jadi, cara unik Felix benar-benar memikatnya. Tak lama kemudian, layar menunjukkan bahwa Felix telah menyimpan 28,8% campuran. Semua orang merasa tidak percaya dan heran setelah melihatnya. Penggemar Felix mulai bersorak di bagian komentar, karena sama sekali tidak tahu apa yang mengejutkan di balik persentase tersebut. Tidak mungkin, perhitungan Ratu salah. Tidak mungkin, perhitungannya tidak mungkin benar. Sementara itu, Camille dan para penyihir lainnya yang menyaksikan aliran air itu hanya bisa mengulang-ulang kata-kata itu, mencoba menipu diri mereka sendiri dari kenyataan mengerikan di hadapan mereka. 28,8%. Aku bukan ahli dalam pembuatan ramuan, tetapi aku tahu itu adalah persentase yang mustahil dicapai oleh seorang siswa di tahun pertamanya. Teriak komentator itu dengan penuh semangat saat jiwanya kembali padanya. Tidak seperti para penyihir, dia tidak meragukan perhitungan itu karena perhitungan itu dilakukan oleh sang ratu. Melihat beberapa penonton meminta klarifikasi tentang mengapa hal itu menjadi masalah besar, komentator tidak ragu untuk berbagi pengetahuannya, 28,8%. Itu rendah dalam standar normal. Tapi, kalau menyangkut ramuan peringkat 4 bintang 2+, itu hanya bisa dicapai setelah berlatih ramuan yang sama selama puluhan dekade oleh para ahli ramuan yang berbakat. Bagian komentar menjadi heboh setelah mendengar bahwa diperlukan waktu puluhan tahun. Benar sekali. Bagaimana dengan para ahli ramuan biasa yang tidak memiliki sifat yang berguna?
Mereka tidak akan pernah mencapainya bahkan jika mereka bekerja keras. Para penyihir menggertakkan gigi mereka setelah mendengarnya menyebutkan hal itu. Dia benar-benar menekankan prestasi Felix sambil merendahkan para penyihir. Komentator itu tidak peduli untuk tidak menyenangkan para penyihir kaya manja itu dan melanjutkan, dalam pembuatan ramuan, tingkat keberhasilan 15% untuk sebagian besar ramuan tingkat 2 dapat dicapai dengan kerja keras dalam beberapa bulan bagi para pembuat ramuan berbakat. Namun, setiap persentase setelahnya akan menjadi tantangan tersendiri karena para pembuat ramuan akan dituntut untuk terus menyempurnakan pengendalian mental mereka serta menguasai sifat-sifat mereka. Hal ini tentu saja membutuhkan banyak waktu dan usaha. Dia berhenti sejenak untuk mengatur napas dan melancarkan pukulan terakhir kepada para penyihir. Itulah sebabnya, baik Clara maupun Camille, dua penyihir paling berbakat di akademi, saat ini masing-masing tertahan di angka 16% dan 15%. Saat dia selesai, semua orang mengerti kebisuan dan komentar tidak percaya para penyihir sebelumnya. Dengan mengetahui semua ini, para pemirsa yang bodoh itu terjebak dalam perahu yang sama dengan para penyihir. Kok Felix bisa loncat dari 15% ke 28,8%? Dia baru mulai belajar membuat ramuan dalam waktu kurang dari setahun dan belajar tentang reaksi gelap dalam waktu kurang dari 6 bulan. Ditambah dengan komanya, mustahil bagi penyihir untuk mencapai persentase sebesar itu. Pasti kabut aneh itu. Komentator itu mengungkapkan apa yang ada dalam pikiran semua orang. Melihat fase penambahan belum selesai, komentator dengan cepat memutar ulang proses ramuan dari awal, ingin menganalisis apa yang terjadi. Sayang sekali baginya, usahanya yang manis itu tidak disambut baik oleh sebagian besar penyihir. Lagi pula, bagaimana mungkin dia tahu lebih banyak daripada penyihir dalam hal pembuatan ramuan? Mereka semua melompat keluar dari alirannya dan pergi ke streamer penyihir lain, yang sudah mulai menganalisis tayangan ulang tersebut. Satu-satunya alasan mereka menonton siaran langsungnya adalah untuk mengutuk Felix di depan penggemarnya. Kabut memperlambat laju zat gelap. Hal pertama yang keluar dari mulut penyihir itu telah mengejutkan semua pemirsanya. Semua orang menyipitkan mata mereka saat menonton tayangan ulang, berusaha semampu mereka untuk melihat apa yang sedang dilihatnya. Sayangnya, hanya sedikit yang berhasil menemukan perbedaan kecepatan antara substansi gelap di bagian atas dan bagian bawah. Tidak mungkin, bagaimana dia bisa mempengaruhi makhluk abadi itu? Seru Sage Dalilia tak percaya. Sebagai seorang penyihir saga yang mampu meramu ramuan tingkat 5, dia bertarung melawan reaksi gelap selama puluhan ribu tahun. Tidak sekalipun dia berhasil memengaruhi zat gelap itu, bahkan ketika dia mencoba segala cara yang ada. Pada akhirnya, dia menyerah dan menerima begitu saja keputusan Lady Sphinx. Penyihir tidak akan pernah bisa memengaruhi makhluk hidup itu, tidak peduli metode apa yang mereka gunakan. Apakah guru mengajarkan metodenya kepadanya? Ratu Allura menebak dengan tenang. Tidak, Lady Sphinx menjawabnya. Baru setelah mendengar itu Ratu Allura menunjukkan beberapa emosi sambil menatap Felix. Lupakan saja, sekalipun dia membagi metodenya denganmu, kau tidak akan bisa menggunakannya. Lady Sphinx menghancurkan harapannya saat dia membaca pikiran tersembunyinya. Bahu Ratu Allura sedikit merosot setelah mendengar itu. Namun, dia tetap menjawab, mencoba tidak ada salahnya. Terserah kamu. Lady Sphinx berhenti berbicara setelahnya. Ratu Allura menoleh ke arah Resi Dalilia dan meminta, tolong bawa adik kecilmu ke istana setelah dia menyelesaikan ujiannya. Sudah berencana untuk melakukannya. Sage Dalilia mengangguk dengan ekspresi tegas. Aduh, tiba-tiba, sebuah ledakan terjadi di aliran sungai, menghentikan percakapan mereka. Ketika mereka melihatnya, mereka menemukan bahwa kuali Felix mengeluarkan kabut merah darah yang memukau. Felix tersenyum menawan setelah mencium aroma harum dari kabut, tahu bahwa ramuannya berhasil. Dia cepat-cepat memegang kuali dan menuangkannya ke dalam botol kecil melengkung yang indah. Saat dia menutup lampu di atasnya, sang ratu mengumumkan di depan umum, Tonic of Might telah berhasil dibuat. Felix Maxwell telah diberi hadiah 890 poin. Haha, ramuan pertama dan dia sudah hampir mencapai 10 besar di semester ini. Seperti yang diharapkan dari Tuan Tanahku. Tidak peduli di wilayah mana dia berada, dia selalu berkuasa di sana. Saya bukan manusia atau penggemar, tapi saya suka kenyataan bahwa dia terus menginjak-injak harga diri para penyihir sombong itu. Penggemar Felix pun bersorak kegirangan,
berusaha sekuat tenaga untuk menenangkan rasa bosan mereka setelah Felix lama tidak aktif di Supremacy Games. Mereka tidak peduli bahwa tidak ada darah yang tertumpah. Selama mereka mampu melihat dominasi Felix terhadap orang lain, mereka akan bersorak sampai tenggorokan mereka sakit. Sayangnya, dua ramuan berikutnya berakhir dengan kegagalan. Sial, siapa yang memberinya kutukan? Pasti para penyihir itu yang mengutuknya dengan mantra mereka. Kamu pasti terlalu banyak bermain VRMMORG, bro. 28,8% gagal 2 kali berturut-turut. Saya tidak tahu bagaimana penyihir lain berhasil lulus ujian dengan peluang keberhasilan 15% yang sangat kecil. Bahkan Felix mulai merasa sedikit gugup dengan ramuan terakhir Tonic of Might-nya. Dia mempunyai satu katalis tersisa dan waktu 1 jam. Jika dia gagal dalam hal ini juga, dia tahu akan sulit untuk melangkah maju karena dia berencana untuk menyisakan 1 jam terakhir untuk ramuan Duskrite. Persentase keberhasilannya bahkan lebih rendah daripada Tonic of Might. Felix mulai mengambil napas dalam-dalam untuk menghilangkan kegugupannya. Setelah merasakan detak jantungnya kembali normal, dia menganggukkan kepala sedikit untuk menyatakan kesiapannya lalu mulai menumbuk campuran itu menjadi sebuah bola. Kemudian, ia menjatuhkannya ke dalam katalis dan menyelam ke dalam dunia atom. Ratu Allura menyipitkan matanya sejenak saat melihat zat gelap itu menyebar. Kemudian, dia tersenyum dengan ekspresi percaya diri dan berkata, seperti yang diharapkan, dia memilih bentuk ini agar dorongannya dapat menutupi massa sebanyak mungkin tanpa menyentuh katalis. Selain itu, untuk mengubah cara penghalang perlindungannya terwujud. Aku juga menyadarinya. Sage Dalilia setuju, kemungkinan besar dia mulai memanifestasikan penghalang perlindungan dari pusat bola itu. Kemudian, dia mengembangkannya seperti bola bagian dalam, membantunya menutupi lebih banyak campuran. Meskipun begitu, saya tidak tahu apakah kabut tersebut tidak bereaksi sehingga tidak merusak ramuan tersebut atau dia telah menemukan cara lain. Komentar Ratu Allura, saya berharap dia menemukan cara lain yang bisa membantu kami para penyihir. Sage Dalilia mendesah. Ia tidak pernah menyangka akan tiba hari di mana harapannya dalam pembuatan ramuan akan dititipkan pada Felix. Aku juga berharap begitu, gumam Ratu Allura. Saat dia selesai berbicara, Felix telah mengeluarkan campuran yang disimpan dan meletakkannya di kuali kedua. Kemudian, dia berdiri diam di depan kuali dengan mata tertutup. Detik demi detik berlalu terus-menerus hingga ledakan yang sama terjadi, melepaskan gumpalan asap merah. Sukses lagi, seru komentator dengan penuh semangat, sekarang poinnya sudah cukup untuk menempatkannya di posisi 10 besar setelah menambahkan poinnya dari ujian tertulis. Felix tidak membiarkan dirinya terlalu senang dengan keberhasilannya saat ia cepat-cepat membersihkan meja dengan lambaian tangan. Sudah waktunya mengerjakan ujian yang sesungguhnya, ramuan Duskrite. Ia meminta Ratu untuk menaruh 3 bagian bahan ramuan Duskrite dalam urutan yang tepat dalam latihannya. Dia sudah paham bahwa 3 kali percobaan sudah merupakan batasnya dalam 1 jam. Meja itu segera dikemas rapi dengan bahan-bahan berwarna berbeda. Bagi pemirsa, materi-materi tersebut disorot berdasarkan nama, harga, kelangkaan, dan setiap detail penting. Mereka semua tidak dapat menahan napas ketika melihat banyaknya angka 0 pada harga setiap material. Tidak ada satupun yang di bawah 10 juta SC. Bagi mereka yang belum familiar dengan ramuan Duskrite, ramuan ini kebanyakan digunakan oleh para petarung sebagai jalan terakhir untuk bertahan hidup dalam pertempuran. Itu karena ramuan ini menguras masa hidup penggunanya dan mengubahnya menjadi energi dalam jumlah besar. Ditambah lagi, ramuan ini menyembuhkan segala macam luka yang diderita. Komentator berkata dengan nada iri, itulah mengapa harganya 500 miliar per ramuan dan seseorang harus menunggu lama dalam antrean untuk membelinya. Efeknya sungguh luar biasa untuk ramuan peringkat 5 bintang 2. Mari kita mulai. Saat Felix merasa berada di zona tersebut, ia menjepit helaian rambutnya yang tipis dan halus yang menyerupai sutra yang mengkristal. Kemudian, ia dengan hati-hati meletakkannya dalam bak kecil dan mengulangi proses tersebut dengan 12 helai rambut lainnya. Pengendalian kekuatan yang sangat hebat. Komentator berkata dengan kagum, berdasarkan pengetahuan saya yang terbatas, helaian rambut itu berasal dari peri es dan dapat patah dengan sangat cepat jika sedikit saja kekuatan diberikan. Saat patah, helaian rambut itu berubah menjadi debu, menjadikannya material yang tidak berguna. Helaian rambut itu bernilai 11 juta.
Dia benar sekali tentang ini karena Felix telah berhasil memecahkan ribuan di antaranya kemarin hanya untuk mendapatkan gambaran sempurna tentang kekuatan yang diterapkannya. Kalau di dunia nyata, dia pasti sudah terlilit hutang. Rintangan pertama selesai. Felix mendesah lega dan kembali ke meja persiapan setelah meletakkan tabung-tabung itu di atas meja gelas. Selanjutnya, ia mengambil sehelai daun hijau besar yang bentuknya seperti batu bata dan mulai menumbuknya perlahan dengan alu kayu. Proses ini memakan waktu 2 menit hingga daun hijau berubah menjadi bola yang direkatkan. Felix mengulangi proses ini hingga ia memperoleh jumlah yang sama dengan helaian rambut di dalam tabung. Karena ia hanya butuh waktu 2 menit untuk mempersiapkannya, ia telah membuang-buang waktu 24 menit. Namun, Felix tidak goyah dan terus melanjutkan dengan kecepatannya sendiri. Sekarang tibalah bagian yang sulit. Dia meretakkan jari-jarinya dan mengangkat bola hijau dengan penjepit wadah peleburan. Kemudian ia pergi ke meja gelas dan dengan sangat hati-hati ia meletakkan bola itu ke dalam tabung, berusaha sekuat tenaga agar helaian rambutnya tidak putus. Obrolan menjadi hening setelah melihat kehati-hatian Felix. Sebagian besar dari mereka tidak tahu apa yang sedang terjadi. Bagaimana dengan mereka yang melakukannya? Mereka mulai merasa gugup saat membayangkan berada di posisi Felix. Detik demi detik, Felix terus mendorong bola makin dalam ke dalam tabung sambil menjaga tangannya tetap stabil seperti tiang. Tak lama kemudian, ia mencapai dasar tabung lalu melepaskan tekanan dari penjepit. Selanjutnya, ia menariknya dengan hati-hati hingga akhirnya keluar dari tabung. Melihat bola itu terpasang di bagian bawah tanpa memutuskan helaian rambut, semua orang bernapas lega atas pengalaman yang menegangkan tersebut. Aku sudah berkeringat di sini hanya dengan menonton. Aku tidak tahu bagaimana perasaan Felix saat ini. Naima menyeka telapak tangannya yang berkeringat sambil melihat Felix mencoba melakukan hal yang sama dengan bola-bola hijau lainnya. Dia harus melakukan 11 kali lagi, membuat setiap penyihir kehilangan kepercayaan diri untuk berhasil melakukannya. Ramuan bintang 5, benar-benar tingkat yang jauh lebih tinggi dari yang biasa kita minum. Lara bergumam pada dirinya sendiri. Dia tahu Felix akan menghabiskan 10 menit berikutnya hanya untuk membuat katalis tersebut. Itu pun kalau dia melakukan semuanya dengan sempurna. Tidak ada penyihir yang mau repot-repot menempatkan dirinya melalui risiko ini dalam ujian semester kedua. Mereka mencoba mencapai target minimum untuk lulus ujian atau mengincar peringkat teratas dengan aman dengan meramu beberapa ramuan bintang 3. Hanya Lara yang cukup berani mencoba ramuan bintang 4 dan berhasil. Itu sudah cukup untuk mengamankannya sebagai peringkat 1 dalam ujian. Sejujurnya aku tidak mengerti mengapa dia mencoba meramu itu. Lara memiringkan kepalanya dengan bingung, dengan kemampuannya. Dia bisa dengan mudah mencuri peringkat 1 dariku jika dia meramu beberapa ramuan Tonic of Might dan ramuan bintang 3 lainnya. Sayang, tidak mungkin dia bisa menebak tujuan Felix sebenarnya dari ujian ini, tidak peduli seberapa keras dia mencoba. Setelah beberapa saat, Felix akhirnya selesai dengan semua bola hijau. Ia berhasil mendapatkan semuanya, membuat semua penyihir kagum dan iri. Mereka tahu bahwa kendali sehebat itu tidak dapat mereka peroleh kecuali mereka bekerja sangat keras untuk itu. Felix telah melakukan itu selama 2 kehidupan, membuatnya tampak terlalu mudah. Sekarang, ke langkah terakhir dalam pembuatan katalis. Komentator itu memperbesar botol kecil yang dipegang Felix dan berkata, ia perlu merebus setengah liter cairan Fair Silver di bawah tabung-tabung itu. Asapnya akan melelehkan bola-bola hijau itu, mengubahnya menjadi cairan di dalam tabung. Ketika ia menyebutkan hal ini, penggemar Felix tidak menganggapnya terlalu sulit sama sekali. Namun, ketika mereka melihat bagaimana bola-bola hijau mulai bereaksi sedikit dalam tabung, mereka semua ingat bahwa helaian rambut peri es bisa patah. Saat mereka memikirkannya, 3 helai rambut patah menjadi 2 dan berubah menjadi debu di dalam tabung. Hampir semua orang terkejut betapa mudahnya kehilangan bahan utama untuk membuat ramuan peringkat 5 bintang 2. Sayangnya, kerusakannya belum sepenuhnya berakhir karena helaian rambut mulai patah satu demi satu dalam 5 menit berikutnya. Aduh, setiap snap menghabiskan biaya 25 juta SC. Komentator itu memegangi hatinya dengan rasa sakit, merasakan hal yang sama seperti Felix. Satu-satunya perbedaan adalah Felix khawatir semua tabung akan rusak, sehingga dia tidak punya katalis. Hanya tersisa 6 dari 12 tabung. Terus hancurkan untukku. Si jamur rasis Lily terlihat bersorak di kamar asramanya dengan ekspresi penuh ancaman.
Di samping hologram aliran, ada surat permintaan maaf yang setengah tertulis. Kesulitan menerima hukumannya setelah kegagalannya yang kedua menjatuhkan Felix. Ya, satu lagi. Tiba-tiba dia berteriak kegirangan setelah melihat satu lagi yang pecah. Reaksinya dibagikan oleh hampir semua penyihir, yang tidak menginginkan apapun selain melihat Felix gagal dalam ramuannya. Mereka tidak siap menerima penghinaan universal lainnya. Celakanya bagi mereka, 5 bola hijau yang tersisa telah berhasil dicairkan bersama helaian rambut peri es. Alhamdulillah sudah selesai. Felix menghela napas lega, tahu bahwa ia sudah cukup kuat untuk mencoba 2 kali. Ia hanya butuh 4 tabung untuk mencapainya. Ini mungkin terdengar mudah tetapi pada kenyataannya, tidak ada penyihir waras yang berani membeli 12 dari 2 bahan mahal tersebut. Lagi pula, jika semua helaian rambutnya putus dalam satu saja langkah yang disebutkan, sang penyihir akan menderita kerugian yang bisa mencapai ratusan juta. Sekalipun semuanya berjalan lancar dalam persiapan, masih ada proses meramu. Kecuali jika seorang penyihir mempraktikkan ramuan ini selama puluhan tahun, maka dia bisa lupa bahkan mencapai tingkat keberhasilan 20%. Beberapa alasan itu lebih dari cukup untuk membuat sebagian besar penyihir enggan menjadikan resep ramuan ini sebagai salah satu ramuan utama mereka. Dia akhirnya sampai pada bagian yang lebih mudah dari ramuan itu. Komentator itu menyebutkan sambil melihat Felix mencampur materi utama dan materi tambahan bersama-sama. Bagian ini sama seperti ramuan lainnya. Aduk rata dengan takaran yang tepat lalu hilangkan semua mikroorganisme dari campuran. Felix menyelesaikan langkah ini dengan sempurna dengan mode supersoniknya. Kemudian, ia mematikannya dan memasang pelindung kaca pada 2 campuran berbentuk bola. Selanjutnya, ia menarik 2 tabung reaksi dari dudukan tabung reaksi dan menuangkannya ke dalam kuali. Setelah itu, ia menutupnya rapat-rapat dan menaikkan suhu hingga maksimum. Sepertinya semuanya berjalan lancar. Dia mungkin bisa melakukannya. George, sang pelatih tim Earthling bergumam pada dirinya sendiri sambil duduk bersama staf tim. Adapun Olivia, Noah, Kenny, dan anggota pasukan lainnya, mereka dikirim ke kam neraka di dalam UVR untuk meningkatkan keterampilan bertarung mereka. Lagi pula, mereka melihat bagaimana Felix melaju makin cepat di depan mereka sementara mereka hanya bisa menonton. Sikap proaktif mereka untuk mengejar ketertinggalan mungkin tidak akan menutup kesenjangan tetapi akan membantu mereka secara pribadi dalam jangka panjang. Setelah beberapa menit berlalu, Felix membuka tutupnya dan meletakkan campuran itu perlahan di tengahnya. Kemudian, dia langsung terjun ke dunia atom setelah menelan campuran tersebut ke dalam bujukan kuak mirenya. Para penonton menjadi terdiam setelah menyadari bahwa zat gelap itu jauh lebih cepat daripada sebelumnya. Perbedaan kecepatan antara bagian atas dan bawah sekarang sangat terlihat, tetapi tidak ada seorang pun yang cukup bodoh untuk percaya bahwa Felix akan menghemat 28,8% campuran lagi. Molekul campuran Dustrite kurang kompleks dibandingkan campuran sebelumnya. Ratu Allura berkata dengan tenang, hal ini membuat zat gelap tersebut menghabiskan separuh bagian bawah lebih cepat dibandingkan dengan separuh bagian atas. Begitu dia selesai berbicara, zat gelap itu akhirnya melahap semua yang tidak dilindungi. Felix tetap pada posisi yang sama selama beberapa detik, lalu ia mengeluarkan sisa campuran dan menjatuhkannya ke dalam kuali kedua. Dia melemparkan sejumlah bahan yang bermanfaat dan menutupnya. Ah, seharusnya aku bisa melakukan yang lebih baik. Felix memijat pelipisnya dan duduk di samping kuali. Rasa frustrasinya terlihat jelas oleh semua orang dan mereka segera menyadari alasannya. 18%. Itulah persentase yang berhasil dia selamatkan dalam lari ini. Apa ini kesombongan yang merendahkan hati atau apa? Camille langsung kehilangan kesabarannya setelah melihatnya. Kebanyakan penyihir dalam obrolan berada di perahu yang sama dengannya. Dia membuatku kesal. Bajingan ini benar-benar berusaha membuat kita terlihat buruk. Jika Anda terlihat frustrasi dengan 18%, lalu bagaimana kita harus bereaksi dengan persentase kita? Ah, tolong seseorang tembak wajahnya. Ahem, dia terlalu jago dalam menarik agro seperti di game. Sang komentator mengubah sudut kamera ke kuali, tidak ingin membuat para penyihir kesal lebih jauh. Dalam beberapa saat, kuali itu mulai berguncang ke kanan dan ke kiri, menarik perhatian Felix ke sana. Para penyihir mulai berdoa untuk hal terburuk sementara Felix hanya memejamkan mata dan membiarkan takdir menentukan akhir hidupnya. Aduh! Kuali itu berhenti bergetar saat tutupnya terlempar ke langit-langit akibat ledakan kabut biru dingin.
Felix bahkan tidak perlu membuka matanya untuk memahami bahwa ramuannya telah berhasil. Rasa dingin dan aroma kabut yang memikat sudah lebih dari cukup untuk membuatnya bernapas lega. Mengesankan, berhasil dalam percobaan pertama. Lady Spink tersenyum ringan, saya kira semua kegagalan kemarin membuka jalan bagi keberhasilan ini. Meski ucapan selamat Lady Spink halus, hal yang sama tidak berlaku untuk kekacauan di streaming. Dia berhasil, namun, dalam percobaan pertamanya, para komentator di setiap aliran menunjukkan tanda-tanda ketidakpercayaan dan keterkejutan, yang tercermin dalam komentar-komentar di obrolan mereka. Tak seorang pun menduga akhir seperti itu. Mereka semua berasumsi bahwa Felix akan gagal dalam kedua ramuan itu atau untungnya berhasil pada ramuan kedua. Kejadian yang begitu cepat membuat mereka tidak dapat bereaksi. Terutama Camille dan Lara yang menyadari bahwa peringkat mereka telah berubah dengan segera. Peringkat 1, Felix Maxwell 3844 poin. Peringkat 2, Lara 2659 poin. Peringkat 3, Camille 2112 poin. Peringkat 4, Sarah 1854 poin. Peringkat 5, MAJDOLIN 1833 poin. TIDAAAK. Jangan tingkat ketiga lagi. Bentak Camille saat melihat pangkat barunya. Tabrakan, tabrakan. Sama seperti orang lain, dia mulai memukul-mukul kamarnya untuk melampiaskan amarah yang berkobar dalam hatinya. Entah ini atau Felix yang jadi incarannya. Tetapi dia cukup pintar untuk menghilangkan pikiran itu dari benaknya. Di sisi lain, Lara agak kesal karena Felix berhasil menyusulnya lagi dan kali ini dia melakukannya dengan spektakuler. Aku harus bekerja lebih keras lagi. Kalau tidak, dia akan terus mendominasi semua peringkat 1 di ujian mendatang. Lara bangkit berdiri dan segera masuk ke UVR. Dia tidak tertarik menonton sisa siarannya. Di matanya, ujian sudah berakhir. Tentu saja, Felix tidak repot-repot meramu ramuan lainnya. Poin tambahan itu tidak berguna baginya karena dia akan segera lulus. Felix, kamu mau berhenti? Tanya guru Sona sambil menatapnya dengan bangga. Di matanya, dia selalu melihat Felix sebagai muridnya dan bukan manusia yang ingin mempermalukan rasnya. Jadi, dia selalu merasa gembira dan bangga melihatnya mencapai prestasi sebanyak ini dalam 1 tahun. Ya, Felix menganggukkan kepalanya. Dia mengizinkannya untuk keluar dan Felix dengan cepat berubah menjadi partikel cahaya. Selama ini, para penyihir yang ikut ujian bersamanya tidak mendengar atau melihat apapun karena mereka berada di dalam penghalang mereka. Kalau saja mereka tahu bahwa sejarah telah dibuat di ruangan yang sama seperti mereka, itu akan menjadi pemandangan yang sungguh menakjubkan untuk dilihat. Setelah Felix membuka matanya, ia berjalan ke jendela dan mulai memandangi taman serta langit kampus yang cerah berwarna merah muda yang menakjubkan. Kenangan mulai membanjiri pikirannya, menunjukkan saat-saat indah yang ia habiskan di sini bersama teman-temannya. Sayangnya, kenangan itu terlalu sedikit dibandingkan dengan hal-hal buruk yang ia alami sejak ia mendaftar. Rasisme yang mencolok, kurangnya dukungan dari pemerintahan, reaksi negatif atas prestasinya, dan masih banyak lagi. Sebentar lagi, kau akan memohon untuk dikembalikan ke akademi setelah aku mulai melatihmu. Lady Spink memecah kenang-kenangannya dengan satu pernyataan santai. Tunggulah dalam antrean, Spink. Kecantikanmu tidak akan memberimu kelonggaran dalam hal ini. Teriak Thor dari seberang meja. Memang, kau telah memonopoli bocah itu selama 16 hari terakhir. Sudah saatnya baginya untuk mulai melatih otot-ototnya bersama kita agar ia tidak lupa cara bertarung. Jormungandr tidak berteriak seperti dirinya, tetapi ia menunjukkan pendiriannya tentang masalah itu dengan tatapan penuh tekad. Bagaimana denganku? Keluh Asna, dia masih berutang 2 film padaku. Tiba-tiba, segalanya kehilangan warna di hadapannya, membuatnya menatap pemandangan dengan ekspresi datar. Mengapa saya merasa seperti telah menjadi komoditas? Kemudian pada hari itu, Felix menerima telepon dari Sage Dalilia yang memberitahukan kepadanya bahwa Ratu telah meminta untuk menemuinya di malam hari. Tentu saja, Felix menerima undangan itu karena ia memang sudah menduga kedatangannya setelah ia membeberkan metodenya untuk memengaruhi zat gelap itu. Dia tidak gugup atau takut bahwa Ratu akan memaksanya untuk memberikan informasi tentang metodenya. Itu karena dia berencana untuk menceritakan semuanya dengan sukarela demi menjaga hubungan sehat dengannya. Bagaimanapun, dia adalah kakak perempuannya dan juga ratu salah satu ras terkaya dan berkuasa di alam semesta.
Mendapatkan dukungannya akan selalu bermanfaat dalam jangka panjang. Saat ini, Felix sedang nongkrong bersama Naima dan Kari di kampus. Dia akan segera meninggalkan kerajaan penyihir itu dan dia merasa bahwa tidak menghabiskan waktu bersama mereka sebelum dia pergi adalah tindakan yang sangat tidak sopan, bahkan di pihaknya. Kau benar-benar sibuk. Kari tersenyum, apakah kau sedang bersiap untuk ikut serta dalam permainan? Kurang lebih seperti itu, jawab Felix. Kapan kamu berencana kembali? Tanya Naima santai. Mungkin tidak akan pernah. Felix memutuskan untuk berterus terang, aku belum memberitahumu, tapi aku akan lulus lebih awal dalam beberapa hari mendatang. Naima dan Kari langsung berhenti berjalan dan hanya menatapnya tanpa berkata apa-apa. Kau bercandakan. Felix menggelengkan kepalanya, aku benar-benar akan pergi dan aku harap kau merahasiakannya. Tapi kenapa? Teriak Naima dengan ekspresi marah, masih banyak yang harus dipelajari di semester mendatang. Bahkan penyihir veteran pun menghadiri beberapa kelas senior untuk mempelajari hal-hal baru. Felix, kau pasti bodoh jika lulus lebih awal seperti penyihir lainnya. Kari menasihati, kau mungkin jauh lebih baik daripada semua siswa di akademi saat ini, tetapi itu tidak berarti kau menguasai pembuatan ramuan. Felix tahu bahwa saran mereka sudah tepat. Namun, mereka tidak tahu bahwa dia akan menerima bimbingan langsung dari Lady Spink. Jangan khawatirkan aku, Nona-nona. Aku tahu apa yang harus kulakukan. Felix melambaikan tangannya ke arah mereka sambil berjalan menuju restoran yang setengah penuh. Cepat makan, aku sudah lapar. Melihat dia tidak mau membicarakannya membuat gadis-gadis itu kesal. Namun, mereka tahu kapan harus berhenti mengganggunya tentang sesuatu. Jika ini adalah saat terakhir mereka menghabiskan waktu di dunia nyata, mereka mungkin sebaiknya menikmatinya semaksimal mungkin. Dalam beberapa jam, Felix kembali ke kastil Lady Spink setelah mengucapkan selamat tinggal kepada gadis-gadis itu. Hal pertama yang dilakukannya setelah memasuki kamarnya adalah masuk ke UVR dan menggunakan tautan undangan yang diberikan kepadanya oleh Sage Dalilia. Tautan ini membawanya ke gerbang depan istana kerajaan. Gerbang itu cukup besar, Felix tampak seperti semut kecil di depannya. Tiba-tiba, seorang pelayan cantik berambut pendek muncul di samping Felix dan menundukkan kepalanya dengan hormat. Salam Tuan Felix, silakan ikuti saya, katanya. Felix menganggukkan kepalanya pelan dan berjalan di belakangnya menuju gerbang. Saat mereka sampai di sana, pembantu itu meletakkan telapak tangannya di gerbang dan memejamkan mata. Lalu dia mengulurkan telapak tangannya yang lain kepada Felix. Permisi. Felix memegangnya lembut dan mereka pun hancur menjadi partikel-partikel cahaya. Ketika Felix membuka matanya, ia mendapati dirinya berada di taman mempesona yang sama seperti terakhir kali ia memasuki istana. Hanya saja kali ini, dia mendapati Ratu Allura duduk sendirian sambil mengenakan piyama yang nyaman. Dia memiliki banyak hologram di hadapannya, yang menunjukkan berbagai jenis keadaan dan laporan. Tentu saja, Felix diblokir untuk menemui mereka karena mereka terkait dengan pemerintahan kekaisaran. Selamat malam, kakak senior. Felix menyapa dengan senyum menawan sambil duduk di mejanya. Dia tidak mau repot-repot bersikap formal karena dia telah memintanya untuk bersikap santai padanya pada pertemuan terakhir mereka. Senang melihatmu dalam kondisi baik. Ratu Allura tersenyum padanya dan menutup semua hologram. Saya harap saya tidak mengganggu pekerjaan Anda. Itu hanya tumpukan dokumen yang menyebalkan. Ratu Allura melambaikan tangannya dengan acuh tak acuh dan melanjutkan dengan nada penuh harap, aku lebih tertarik pada metodemu untuk memengaruhi zat gelap itu. Seperti yang diharapkan dari seorang ratu, dia tidak membuang-buang waktu dengan percakapan yang tidak berarti sebelum mengungkap targetnya. Felix sangat suka jika langsung ke pokok permasalahan. Jadi, dia juga tidak membuang-buang waktu dan mengungkapkan dengan tenang, kabut yang saya gunakan sebenarnya adalah racun yang hanya memiliki satu fungsi. Menghambat zat gelap dengan molekul-molekulnya yang kompleks dan tetap tidak reaktif selama kontak dengan campuran tersebut. Setelah selesai, Felix menatap mata Ratu Allura dan melihat sedikit kekecewaan. Apakah metodeku seburuk itu atau bagaimana? Felix merasa egonya seperti dipukul dengan palu godam. Dia tidak pernah mengharapkan pujian tetapi dia juga tidak suka jika orang lain tidak menghargai kerja kerasnya. Terutama ketika dia menghabiskan 20 jam sehari selama 2 minggu berturut-turut untuk menciptakan bujukan Kuak Mire. Sama seperti dia membaca matanya, dia melakukan hal yang sama dan menemukan bahwa dia mungkin salah paham terhadap reaksinya.
Kau salah paham, junior kecil. Ratu Allura tersenyum pahit dan berkata, aku kecewa karena aku menyadari bahwa metodemu tidak dapat digunakan oleh kami para penyihir. Felix mengangkat alisnya dengan heran, aku tidak tahu tentang penggunaan induksi kuak nire yang tepat, tetapi aku yakin mungkin untuk menciptakan material yang dapat mencapai efek yang sama, kan? Ratu Allura berdiri dan berjalan di belakangnya. Ia meletakkan tangannya di bahunya dan berkata, junior kecil, kau terlalu meremehkan kami para penyihir. Bagaimana caranya? Kami sudah menemukan bahwa zat gelap itu dapat dihentikan dengan molekul kompleks, jutaan tahun yang lalu. Bagaimana dengan tidak memengaruhi campurannya? Itu adalah solusi yang sangat mudah. Ratu Allura berkata dengan tenang. Memikirkannya, Felix selalu tahu bahwa ada sesuatu yang salah dengan seluruh situasi. Lagi pula, dia menemukan solusi untuk masalah yang menjerumuskan para penyihir jutaan tahun lalu. Bahkan jika dia memiliki ego seperti dewa, dia tetap tidak akan berani menyuarakan klaim ini. Jadi, ada sesuatu yang terjadi di sini yang tidak diketahuinya dan Lady Sphinx tidak mau repot-repot menjelaskannya. Untungnya, Ratu Allura melihat kebingungannya dan berbicara untuk menghilangkan kabut. Kami telah menciptakan ratusan material dengan setiap bentuk, keadaan, dan elemen yang unik dengan menggunakan kondisi yang sama. Namun, tidak satu pun dari mereka memengaruhi substansi gelap secara negatif. Sebaliknya, mereka akhirnya mengganggu bentuk-bentuk kehidupan itu, membuat mereka merusak ramuan itu lebih cepat. Kenapa begitu? Sebelum menjawab, katakan padaku apa yang kau ketahui tentang perbedaan antara hukum dan unsur. Ratu Allura bertanya dengan rasa ingin tahu. Felix merenungkan masalah itu selama beberapa detik, tetapi tetap menjawab, tidak banyak sebenarnya. Sudah kuduga. Ratu Allura menjentikkan jarinya dan dua lilin realistis muncul di hadapan Felix. Keduanya menyala dan memproyeksikan cahaya dan panas yang sama. Bisakah kamu menemukan perbedaan antara keduanya? Tanyanya. Felix memeriksanya dengan teliti dan menemukan bahwa semuanya identik satu sama lain. Dia bahkan menggunakan penglihatan kuantum, penglihatan sinar X, penglihatan inframerah, .dll. Tidak, akhirnya dia menjawab dengan jujur. Ratu Allura tersenyum ramah pada kejujurannya dan berkata, hampir semua orang yang saya tanyai sebelumnya menjawab bahwa perbedaannya ada pada api. Yang satu terbuat dari hukum dan yang lainnya dari energi unsur. Benar, Felix menganggukkan kepalanya tanda setuju. Dia dengan mudah menghubungkan titik-titik dari saat dia menyebutkan hukum dan unsur-unsur tetapi dia tidak mengatakannya karena dia bertanya apakah dia melihat perbedaannya. Dia tidak melakukannya. Syukurlah kamu tidak penuh omong kosong seperti mereka. Ratu Allura melengkapi dengan senyum menawan. Felix dapat memahami alasan mereka berbohong karena siapapun pasti ingin membuat Ratu Kekaisaran Penyihir terkesan. Apapun metode yang digunakan, hampir mustahil untuk mengenali perbedaan antara materi yang terbuat dari hukum dan materi yang terbuat dari energi unsur. Quinn menambahkan, keduanya memiliki struktur molekul yang sama dan bereaksi dengan cara yang sama terhadap materi lain. Dia memberi contoh dengan menaruh dua ranting di atas lilin-lilin itu. Seperti yang diharapkan, keduanya terbakar dengan sama rata. Namun pada kenyataannya, ada perbedaan besar antara hukum dan unsur. Ratu menjentikkan jarinya saat berbicara. Segera setelah itu, api pada lilin sebelah kiri dan ranting yang terbakar di atas lilin sebelah kanan akhirnya terpecah menjadi partikel-partikel, tidak seperti bagian-bagian sebelumnya. Saat energi unsur terputus, materi, kemampuan, atau apapun yang Anda bayangkan akan lenyap tak lama kemudian. Ratu Allura menunjuk ke untaian asap yang mengepul dari lilin dan berkata, satu-satunya yang tertinggal adalah akibat keberadaannya. Felix menyadari bahwa itu sama saja dengan minum air yang dibuat dengan energi unsur, bukan air asli. Air tersebut akan berfungsi seperti air sungguhan, memberikan apa yang diinginkan tubuh selama sang pencipta tidak menghentikan penyediaan energi unsur. Jika dia pergi dan memotongnya, akibatnya akan tetap ada bahkan jika air dalam tubuh hancur menjadi partikel-partikel. Dalam arti tertentu, material yang terbuat dari hukum adalah nyata, tetapi material yang terbuat dari energi unsur adalah tiruan yang sempurna. Quinn menghela napas panjang dan menyelesaikan penjelasannya, perbedaan inilah yang menghalangi jutaan penyihir untuk memengaruhi zat gelap. Setelah menghubungkan semua yang disebutkan, Felix menemukan jawabannya. Material yang terbuat dari hukum akan menggerakkan substansi gelap secara positif, sedangkan material yang terbuat dari energi unsur dapat memengaruhi mereka secara negatif.
Felix tersenyum kecut, karena penyihir tidak dapat menggunakan energi unsur, mereka tidak punya pilihan lain selain membiarkan substansi gelap itu. Satu-satunya hal yang masih membingungkannya adalah pergolakan substansi gelap terhadap material yang terbuat dari hukum. Sebelum dia sempat menanyakannya, Ratu Allura berkata, tak seorang pun tahu mengapa, dan Tuan menolak menjawab pertanyaan ini, tak peduli seberapa keras aku mendesaknya. Felix tidak terkejut dengan diamnya Lady Sphinx dalam masalah ini. Ketika ia melihat bagaimana bentuk-bentuk kehidupan itu tidak terbuat dari atom atau partikel, ia tahu bahwa ada sesuatu yang salah dengan mereka. Dia tahu ada rahasia besar di balik keberadaan mereka dan alasan mengapa mereka menargetkan pembuatan ramuan secara eksklusif. Eksklusif. Lady Sphinx tersenyum getir dalam hatinya, kalau saja dia tahu, kalau saja dia tahu. Felix berhenti memikirkan makhluk-makhluk aneh itu dan mengajukan pertanyaan aneh. Mengapa kau tidak bermitra dengan ras setengah ular untuk menciptakan dorongan yang sama seperti milikku atau sesuatu seperti itu? Felix menyadari bahwa jika bahan yang terbuat dari hukum tidak berguna melawan zat gelap, maka mungkin saja untuk mengandalkan ras lain untuk memecahkan masalah ini bagi para penyihir. Lagi pula, seorang penyihir dapat menandatangani kontrak kemitraan dengan setengah ular dan dia akan bertanggung jawab untuk memperlambat laju zat gelap tersebut sementara penyihir tersebut berfokus pada ramuan tersebut. Dari sudut pandangmu, wajar saja jika kita meminta bantuan jika kita menemui jalan buntu. Ratu Allura mendesah, tapi, kau lupa menyebutkan bahwa para penyihir memiliki harga diri yang menyaingi naga. Mereka tidak akan pernah menerima bantuan dari ras lain dalam ramuan mereka di depan umum. Kelopak mata Felix berkedut mendengar penjelasannya tetapi dia tidak dapat menemukan kesalahannya. Dia sudah tahu bahwa para penyihir terlalu sombong bahkan sebelum dia masuk akademi. Para penyihir di akademi memiliki harga diri yang dikendalikan oleh para guru karena mereka selalu dapat memarahi dan memperbaiki kesalahan mereka. Ratu Allura berkata, namun, bagi para penyihir senior, yang mulai bekerja sebagai pembuat ramuan, harga diri mereka akan terus tumbuh setiap hari ketika mereka melihat bagaimana ramuan mereka diperebutkan dan ratusan orang mengantre untuk mendapatkan ramuan buatan mereka. Felix menyadari bahwa dia benar. Master Witches diperlakukan dengan hormat bahkan oleh Raja dan Kaisar. Bagaimana dengan Grandmaster dan Sages? Mereka benar-benar disembah dan dilindungi seperti spesies langka. Bahkan Elder Dragon tidak punya alasan untuk melawan mereka karena para sage itu bisa menggerakkan pasukan ras asing hanya dengan lambaian tangan. Cukup satu janji untuk meramu ramuan peringkat 3 bintang 5 akan berhasil. Jadi, bagaimana bisa para penyihir itu mengizinkan ras lain membantu mereka dalam meramu ramuan di depan umum? Jika mereka tidak bisa melakukannya secara terbuka, mereka masih bisa melakukannya secara pribadi. Mata Felix terbelalak saat dia mencapai kesimpulan yang mengejutkan. Melihat reaksinya membuat Ratu Allura tertawa kecil, agak tidak tahu malu, kan? Tidak juga. Felix mengangkat bahunya, jika kedua belah pihak setuju dengan ketentuan kontrak, tidak ada yang perlu dipermalukan. Dengan kata lain, Felix merasa jika kedua belah pihak mendapatkan manfaat dari pengalaman itu, maka itu dapat diterima. Para penyihir mendapat peningkatan dalam ramuan sambil menjaga reputasi mereka tetap utuh sementara pihak yang membantu mendapat persentase keuntungan dari ramuan tersebut secara rahasia. Kau sungguh menarik memikirkannya dengan cara seperti ini. Ratu Allura mengangkat sebelah alisnya karena terkejut. Tanpa sepengetahuannya, Felix berpikir seperti itu karena dia juga berada dalam situasi yang sama. Semua prestasinya tidak akan mungkin terwujud tanpa bantuan Asna dan para leluhur. Namun, mereka tetap tersembunyi dalam bayang-bayang. Jadi, dia hanya tidak ingin bersikap munafik terhadap dirinya sendiri. Dering-dering, maaf, mungkin kepala sekolah menelepon untuk menyampaikan wisudaku. Felix meminta maaf sambil mematikan gelang up-nya. Dia sudah diberitahu oleh Lady Sphinx bahwa dia berbicara dengan kepala sekolah tentang proses kelulusannya. Kelulusan, kau sudah berangkat? Tanya Ratu Allura penasaran. Ya, sebenarnya aku akan berangkat malam ini. Jawab Felix. Kuharap ini bukan tentang perlakuan di akademi. Tanyanya dengan ekspresi serius, tampak seperti akan membuat kekacauan besar jika dia berkata ya. Itu menyebalkan, tapi aku tidak akan pergi karena itu. Felix menjawab dengan jujur, guru akan mengajariku secara pribadi, jadi menurutku akan sia-sia jika tetap tinggal di akademi. Mendengar itu, Ratu Allura menatap Felix dengan penuh simpati dan menepuk pundaknya. Tahanlah, anak muda. Kemudian,
Dia berbalik dan hancur menjadi partikel-partikel cahaya, meninggalkan Felix berdiri di sana sendirian dalam angin dingin. Apakah benar-benar seburuk itu? Felix menelan ludah dengan gugup setelah menyadari bahwa bahkan seorang ratu kekaisaran pun merasa kesulitan di bawah pengawasan Lady Spink. Sayang, tak ada jalan kembali lagi. Lady Spink sudah mengasah penggarisnya untuknya. Setengah jam kemudian, Felix terlihat duduk di kantor kepala sekolah dengan satu kaki di atas yang lain. Saya berharap pengumuman kelulusan saya bisa ditunda sampai saya benar-benar aman dan jauh dari planet ini, pinta Felix. Kepala sekolah menganggukkan kepalanya dengan tenang dan bertanya, ada permintaan lainnya. Meskipun dia tampak tenang, dia sebenarnya menahan diri untuk tidak berteriak kegirangan. Dia tidak pernah menyangka akan menyingkirkan Felix secepat ini, terutama setelah apa yang telah dia lakukan dalam ujian dan akibatnya. Hanya 8 jam berlalu dan Felix sudah diumumkan secara online sebagai pembuat ramuan paling berbakat dalam sejarah. Sialnya, sebagian besar orang mulai percaya bahwa membuat ramuan itu sebenarnya mudah dan jika mereka diberi kesempatan seperti Felix, mereka akan melampaui para penyihir juga. Komentar-komentar itu sungguh bodoh dan tak tahu malu, tetapi benar-benar membuat para penyihir itu gelisah. Kepala sekolah tidak dapat menahan rasa takutnya terhadap apa yang akan terjadi pada ujian mendatang jika dia terus melakukan hal-hal seperti ini. Jadi, dia dengan senang hati menerima permintaannya asalkan dia pergi. Sayang, permintaan Felix yang kedua tak kuasa menahan diri untuk tidak membuatnya terhenyak. Saya ingin prestasi saya dicatat di Hall of Fame seperti siswa lainnya. Felix tersenyum polos, saya rasa saya juga menginginkannya, bukan? Si kecil ini. Kegembiraan kepala sekolah akhirnya berubah menjadi kemarahan dengan cepat. Felix bisa melihat bahwa dia membuatnya marah tetapi dia tidak peduli. Saat pertama kali masuk akademi, dia melihat bahwa aula ketenaran itu dipenuhi dengan medali, piala, foto, dan prestasi yang jauh lebih rendah daripada prestasinya. Tentu saja, ini tidak termasuk para alumni pembuat ramuan yang diagungkan di Hall of Fame setelah dipromosikan menjadi Grandmaster atau Sage. Tetap saja, jika Felix tidak mengatakan apa-apa dan pergi, itu sama saja dengan dia tidak pernah menghadiri akademi. Jika pemerintah tidak akan melakukannya, maka ia akan mendorong lebih keras lagi supaya hal itu terjadi. Bagaimanapun juga, dia adalah orang yang suka berkonfrontasi. Saya tidak bisa mengizinkannya, ganti saja permintaan yang lain. Kepala sekolah menolak dengan tegas. Biarkan saja. Sebelum Felix sempat menjawab, Lady Spink memerintahkan kepala sekolah tanpa mengubah ekspresinya. Ekspresi kepala sekolah menjadi sedikit jelek setelah mendengar perintahnya. Meskipun Felix tidak mendengarnya, dia tahu bahwa Lady Spink telah bergerak. Tetapi, Lady Spink melepaskan sedikit tekanan dari pikiran kepala sekolah, membuatnya langsung membeku di tempatnya. Sepertinya kau telah melupakan tujuanmu sebagai kepala sekolah. Lady Spink menegurnya. Tugasmu bukanlah untuk menyenangkan para siswa dan melindungi reputasi Royal Academy, melainkan untuk membantu para penyihir muda mencapai potensi penuh mereka sebelum lulus. Bagaimana kau bisa mencapainya jika kau secara aktif berusaha menyembunyikan sumber motivasi yang baik untuk kemajuan mereka? Lady Spink melepaskan tekanannya yang menakutkan dan berkata untuk terakhir kalinya, pastikan prestasinya dihias semaksimal mungkin. Aku ingin setiap penyihir merasakan panas di dadanya hanya dengan melihatnya. Inilah tujuan Lady Spink agar Felix mendapat nilai tinggi di semester. Kalau itu bisa dilakukan dengan menonjolkan prestasinya, maka dia tidak masalah dengan hal itu. Saya minta maaf karena kurang pertimbangan. Kepala sekolah menundukkan kepalanya dan meyakinkan, saya akan segera mewujudkannya. Kepala sekolah mengangkat kepalanya dan berkata kepada Felix, saya menerima permintaanmu. Kamu bisa pergi sekarang. Terima kasih. Felix tersenyum tipis lalu meninggalkan kantor. Dia tidak tahu apa yang dikatakan Lady Spink untuk meyakinkannya dan dia tidak tertarik mendengarnya. Selama nama dan fotonya tetap berada di akademi untuk membuat bunga-bunga itu marah, dia merasa lebih dari puas. Tidak tahu malu seperti biasanya. Asna memutar matanya melihat tujuan sebenarnya dari pria itu. Setelah keluar dari kantor kepala sekolah, Felix berjalan melewati kampus dengan tangan di saku. Dia ingin berjalan perlahan menuju pintu masuk dan menikmati angin sepoi-sepoi yang dingin serta pemandangan untuk terakhir kalinya. Saat ia berjalan dengan damai, para penyihir terus menunjuk ke arahnya dari jauh sementara orang-orang di dekatnya terus mengutuknya baik pelan maupun cukup keras sehingga ia bisa mendengarnya. Akan tetapi, apapun yang mereka katakan,
hal itu tidak memengaruhi suasana hati Felix sedikit pun. Mari kita lihat seberapa vokal Anda besok. Dengan riang, dia menyenandungkan sebuah lagu sambil terus berjalan. Tak lama kemudian, ia sampai di pintu masuk dan melihat kru pengawal sudah menunggunya. Felix berbalik untuk terakhir kalinya dan mengacungkan satu jari tengah raksasa kepada akademi. Ia terutama mengarahkannya ke fakultas utama, tempat kedudukan administrasi. Dengan satu senyuman yang indah dan jari tengah yang diacungkan ke arah akademi, Felix melangkahkan kaki ke dalam hovercar dan terbang jauh. Dia mungkin akan kembali ke akademi di masa depan, tetapi untuk sekarang, sudah waktunya mencari peluang di tempat lain. Di dalam Dark Deviant Spaceship, Felix terlihat mencoba untuk merasa nyaman di dalam VR-pod. Sayangnya, itu agak sulit dilakukan karena ada penyewa di kepalanya yang berdebat dengan keras. Kami telah memutuskan bahwa dia akan menuju galaksiku setelah ujian jika Void Primogenitor tidak mencapai kami. Teriak Thor, hari ini bahkan belum berakhir. Jormungandr membalas, dia mungkin akan membalas dalam beberapa jam ke depan, siapa tahu. Dasar orang tua, kau tidak masuk akal sekarang. Saya tidak peduli. Tepat saat Thor ingin mulai mengumpat, Lady Sphinx menutup bukunya dengan lembut dan berkata, aku akan menghubunginya lagi. Jika dia tidak membalas dalam 2 hari ke depan, kita akan segera berangkat ke galaksi Thor. Mengerti, Lady Sphinx menatap mereka dengan dingin saat melihat mulut mereka terbuka. Pada akhirnya, keduanya menganggukkan kepala tanda setuju dan pergi duduk di tempat berbeda. Mereka sudah setua alam semesta, tetapi mereka masih saja bertingkah seperti anak-anak. Asna berkomentar tanpa bisa berkata apa-apa atas tindakan mereka. Lady Sphinx terkekeh dan berbisik kepada Asna, mereka memang selalu seperti ini. Menurutmu mengapa kerajaan mereka berkembang jauh lebih baik daripada kerajaan leluhur lainnya? Mereka selalu berusaha mengalahkan satu sama lain dalam segala hal. Asna pun menertawakan mereka, membuat mereka berdua merasa lebih kesal dari sebelumnya. Sementara itu, Felix hanya senang bahwa situasi tersebut terpecahkan tanpa dirinya perlu melakukan apapun. Ekspresi Lady Sphinx tiba-tiba berubah, membuat Thor menjadi gugup saat memikirkan dirinya dihubungi oleh Void Primogenitor. Beruntung baginya, hal itu tidak terjadi. Akhirnya tiba, Asna. Lady Sphinx tersenyum, aku baru saja mendapat informasi bahwa salinan milikku telah selesai meramu ramuan pemecah jiwa. Asna dan Felix membeku bersamaan setelah mendengar itu. Ramuan yang dijanjikan untuk memungkinkan Asna mengakses UVR akhirnya berhasil dibuat. Sudah lebih dari 6 bulan sejak Asna diberitahu tentang hal itu oleh Lady Sphinx. Tidak ada satu hari pun yang berlalu tanpa dia memikirkannya. Sekarang setelah akhirnya berhasil dibuat, dia hanya bisa gemetar di tempatnya, terlalu gembira dan terkejut untuk menjawab. Selamat, Asna kecil. Jormungandr tersenyum lebar, menunjukkan rasa senangnya pada Asna. Bagus, akhirnya kita bisa mulai nongkrong bareng di UVR daripada di tempat kumuh ini. Thor tertawa terbahak-bahak. Sementara itu, Felix tersenyum lebar dalam hidupnya. Saat Asna melihatnya, kegembiraannya memudar bersama angin. Setelah membaca pikirannya, dia tidak dapat menahan diri untuk tidak mengutuknya, dasar bajingan tak tahu malu. Kau tidak akan berani, hahaha, coba saja. Felix tertawa seperti orang gila di rumah overnya. Ketika Lady Sphinx dan 2 orang lainnya juga membaca pikirannya dan melihat apa yang sedang direncanakannya, mereka tidak dapat menahan diri untuk berkomentar. Bahkan untukmu, itu sedikit kotor. Kau pasti tidak akan kehilangan kesempatan apapun. Kau hanya bisa menuruti kemauan Asna kecil. Mata Asna sedikit memerah lalu dia mulai terisak pelan, tampak seperti dia telah dianiaya. Kau boleh mengendus sepanjang hari, itu tidak mempan padaku. Felix menyeringai, jika kau ingin aku minum ramuan itu, lebih baik kau hapus tato ini dari punggung bawahku dan buat satu lagi di lengan kananku. Jika tidak bertuliskan, My Pet Asna, lebih baik kau berhenti bermimpi tentang memasuki UVR. Felix sungguh kejam memerasnya seperti ini. Dia tahu bahwa dia akan menyetujuinya karena dia sangat ingin memasuki UVR melebihi apapun di alam semesta. Dia tidak peduli apakah Asna merasa bersalah atau tidak, karena ini hanyalah balasan karena telah membuatnya memiliki tato yang memalukan itu selama beberapa bulan. Karena itu, dia tidak berani menundukkan punggungnya meski dia mengenakan pakaian tebal untuk menyembunyikannya. Dasar bajingan tak berperasaan. Asna langsung menghentikan isakannya dan mulai bernegosiasi. Aku tidak akan melakukannya kecuali ada batas waktu.
Felix berpikir sejenak dan mengusulkan, aku akan menghapusnya setelah 1 tahun. Namun, kamu tidak boleh membuat tato yang memalukan di tubuhku lagi. Hah, setahun. Teruslah bermimpi. Asna menyilangkan tangannya dan membalas dengan kesal, aku tidak akan melakukannya lebih dari sebulan. Setengah tahun lagi, dan kau tidak akan menggangguku untuk mengajakmu ke bioskop dan berbelanja setelah kau masuk UVR. Felix membalas, Asna cemberut, kenapa aku mau bergaul dengan pecundang sepertimu? Kau hanya akan membuatku terlihat buruk. Tepat saat Felix hendak menyelesaikan transaksi, Asna berkata dengan nada lembut, bagaimana kalau nongkrong di bulan pertama saja sampai aku bisa beradaptasi? Tidak bisakah kau tidak berubah-ubah begitu? Felix berkata tanpa bisa berkata apa-apa. Dia hanya mengutuknya lalu tiba-tiba bernegosiasi mundur. Tetap saja, Felix tidak menemukan alasan untuk menolaknya jika itu hanya untuk 1 bulan. Dia tahu kalau dia suka main-main dan akan terus mendesaknya untuk pergi ke klub dan sebagainya kalau dia memberinya keleluasaan. Baiklah, sekarang singkirkan tato bodoh ini dari pantatku. Felix mendesaknya. Nemo tidak mengerti apa yang dikatakannya, tetapi dia merasa seperti dikutuk olehnya. Jadi, dia mulai memprotes dengan mengangkat tangan mungilnya ke langit. Tak lama kemudian Asna mengangkatnya dan memerintahkan sambil mengeratkan genggamannya, berubahlah menjadi tato di lengan kanannya ini. Nemo sudah terbiasa dengan pelecehan yang dilakukannya. Dia segera mengerti apa yang diinginkannya dan mengubah dirinya menjadi tato terbaru. My Pet Asna. Nemo menjadi sedikit bersemangat setelah melihat bahwa dia berhasil meniru tato itu dengan sempurna pada percobaan pertamanya. Dia menoleh ke Asna dengan ekspresi penuh kasih sayang, tampak seperti sedang memancing pujian. Sayangnya, dia malah mendapat pukulan keras di kepala. Dasar bajingan kecil, kenapa kau melakukannya secepat ini? Asna mengumpat kesal sambil melempar Nemo seperti karung pasir. Hah, Nemo yang malang hanya bisa menangis karena bingung melihat perlakuan sadis yang diterimanya saat ia bergegas memeluk Lady Spink. Lady Spink menangkapnya dan menepuknya lembut seperti seorang ibu sambil meneruskan membaca bukunya. Sementara itu, Felix tertawa terbahak-bahak melihat tato di lengan kanannya. Akan kupajang di mana-mana untuk menunjukkan cintaku padamu, Asna. Felix menyeringai sambil mengganti kaosnya dengan tank top hitam. Meskipun hal itu membuatnya tampak seperti anak yang gelisah, Felix bersedia menerima pengorbanan untuk mempermalukan Asna. Sementara itu, Asna merasa wajahnya meleleh karena malu membayangkan orang lain melihat tatonya. Namun, di saat yang sama, dia agak menyukainya. Apa-apaan kau ini? Asna langsung menamparkan dirinya sendiri karena ngeri. Sadarlah, dia tidak menyukai perasaan itu sedikit pun. Ngomong-ngomong, kapan ramuannya akan sampai di sini? Tanya Felix setelah mengingat suatu hal penting. Saya kira sekitar sebulan, jawab Lady Spink. Felix meletakkan dagunya di telapak tangannya dan merenung, saya pikir lebih baik memainkan permainan individu sekarang sehingga saya dapat memanfaatkan tank darurat saya untuk terakhir kalinya. Persetan kau, kekuatan fisikku sudah meningkat ke tingkat yang lumayan. Jadi, satu-satunya masalahku adalah pertahanan mental dan kapasitas energi. Itu semua tidak akan meningkat dengan melahap harta alam yang acak. Jika Felix tidak memiliki hati devourer, harta alam apapun yang dikonsumsinya dapat memberinya peningkatan bonus berdasarkan jenisnya. Akan tetapi, sekarang ia dianggap sebagai setengah pemakan, setiap harta alam yang dikonsumsi diubah menjadi energi tanpa memanfaatkan efeknya. Jadi, satu-satunya cara yang tersisa untuk menghilangkan kelemahan itu untuk selamanya adalah dengan meramu ramuan atau menemukan metode unik lainnya. Galaksiku berada di dekat dimensi kantong utama para peri. Thor menggoda tanpa malu, jika kau memasukinya dan memberikan hadiah yang pantas, mereka akan mengizinkanmu berjemur di bawah debu peri mereka. Sebelum Jormungandr dapat mengutuknya, Lady Spink menatap tajam ke arah Thor dan berkata, kau mau dipukuli. Haha, tenang saja, aku hanya ingin menolong murid kecilku. Thor tertawa hampa sambil menghindari tatapan Lady Spink. Dia tahu bahwa Lady Spink dapat dengan mudah membekukan tubuhnya dan mulai memukulinya habis-habisan jika dia membuatnya marah. Bagaimanapun, dia masih hidup, sehingga kesadarannya menjadi jutaan kali lebih kuat daripada dia, yang hanya merupakan gumpalan kecil. Debu peri, ya, Felix menggaruk dagunya setelah mengingat kembali khasiatnya yang ajaib. Berjemur di bawahnya selama beberapa jam akan membantu menghilangkan semua pikiran negatif, kutukan,
memberikan kejernihan yang lebih baik, menyembuhkan luka dalam jiwa, dan terakhir, memperluas danau jiwa dan mengubahnya menjadi lautan. Salah satu pencapaian seumur hidupnya di kehidupan sebelumnya adalah berharap mendapat kesempatan merasakan berjemur di bawah debu peri. Hanya 1 jam saja, namun hal itu membantunya mengubah danau itu menjadi laut berukuran kecil, yang pada gilirannya memperkuat penghalang jiwanya, pertahanan mentalnya, dan meningkatkan kapasitas mentalnya. Sekarang aku bisa dengan mudah berharap untuk mendapatkan kesempatan, tetapi aku hanya akan mendapatkan maksimal 3 jam bahkan jika aku menggunakan keinginan terbaikku. Felix menggelengkan kepalanya, karena kita hanya mendapatkan satu kesempatan untuk mengalaminya dalam hidup kita, lebih baik menyimpannya sampai aku mendapatkan keinginan dengan batas yang lebih tinggi. Jika aku menemukan benda yang diinginkan oleh peri ibu, aku dapat menambah durasinya lebih lama lagi saat aku menuju ke sana. Felix memutuskan untuk pergi ke sana saat dia benar-benar siap untuk mendapatkan hadiah setinggi-tingginya, daripada berpuas diri dengan peningkatan yang biasa-biasa saja. Bagaimana dengan bahaya dalam permainan yang akan datang? Dia sudah memiliki tindakan pencegahan sementara yang bisa dimanfaatkan. Oh, Anda berencana untuk meramu ramuan kesunyian? Tanya Lady Spink dengan rasa ingin tahu. Ya, aku yakin aku bisa melakukannya dengan mudah, tidak seperti para penyihir. Felix menyeringai, bagaimanapun, pertahanan mentalku mungkin buruk dibandingkan dengan teman-temanku, tapi tidak seburuk para penyihir. Lady Spink tertawa kecil namun dia tidak menyangkal pernyataannya. Ramuan yang menyebabkan kesulitan bagi para penyihir karena kekuatan dan pertahanan mental mereka, Felix bisa memakannya untuk peluncuran. Hal pertama yang Felix lakukan adalah membeli bahan-bahan untuk ramuan itu secara daring. Ia membeli bahan-bahan yang cukup untuk 10 kali percobaan. Totalnya, dia membayar sekitar 600 juta untuk itu. Dering-dering, apa yang kau punya untukku? Suara gembira Fatih Bodidi bergema di ruang tamu. Bawakan itu padaku secepatnya. Felix mengirimkan kode serial itu kepadanya. Di atasnya, tepat saat Bodidi ingin menutup telepon, Felix tiba-tiba bertanya, ada kabar terbaru tentang promosinya. Ahem, aku pernah ikut ujian dan gagal total. Bodidi mengaku dengan nada malu. Seberapa parah? Tanya Felix. Nilai terbaikku adalah C+ dalam 6 ujian. Suara Bodidi melemah saat dia berbicara. Felix terdiam melihat penampilannya. Ia tahu bahwa akan sulit bagi Bodidi untuk lulus ujian promosi, tetapi ia tidak menyangka akan mendapat hasil yang buruk ini. Jika dia tidak membaik, dia benar-benar akan naik pangkat setelah 1 dekade. Saat itu, Felix sudah mati atau terlalu besar untuk peduli dengan kiriman universal dari Bodidi. Apa masalahnya? Apakah ujiannya terlalu sulit? Kamu tidak cukup mempersiapkan diri. Atau kamu memang terlalu bodoh untuk menghadapinya? Felix mendesah sambil bertanya. Bajingan, aku sudah berusaha sebaik mungkin. Ujiannya terlalu brutal, keluh Fatih Bodidi, terutama ujian fisik dan unsur. Aku hampir mati di sana. Felix tahu bahwa ujian promosi di perlombaan cacing luar angkasa mengharuskan para juniornya memiliki kemampuan yang cukup untuk melakukan perjalanan melintasi kosmos yang luas dengan aman. Bagaimanapun, pengiriman universal merupakan usaha yang sangat sulit dan berisiko karena cacing pengiriman dibutuhkan untuk membuka banyak lubang cacing untuk mencapai tujuannya. Di sela-sela itu, mereka bisa saja diburu atau lebih buruk lagi dibunuh oleh makhluk kehampaan jahat atau monster luar angkasa unik lainnya. Kurasa aku perlu memberinya dorongan sedikit jika aku ingin dia melewatinya lebih cepat. Felix memutuskan untuk membantu Bodidi. Dia tahu bahwa menolongnya sama saja dengan menolong dirinya sendiri. Lagi pula, jauh lebih baik menerima paket langsung dari Bodidi daripada dikirim lewat kurir atau perusahaan pengiriman barang sembarangan. Mengetahui bahwa banyak makhluk tertarik pada mata Spink-nya membuatnya lebih sulit baginya untuk mempercayai orang asing. Saya akan segera menelepon Anda kembali, kata Felix dan menutup telepon. Kemudian, ia mulai mencari ramuan yang dapat membantu cacing luar angkasa baik secara fisik, mental, maupun unsur. Apa yang ditemukannya membuatnya menggerutu, omong kosong ini terlalu mahal untuk dibuat. Apakah ini sepadan untuk si gendut itu? Bagaimana jika dia gagal ujian bahkan setelah mengonsumsinya? Siapa yang bisa menyalahkannya karena berpikir seperti ini? Semua ramuan tersebut memiliki peringkat 3+ dan bahan untuk membuatnya cukup langka dan terbatas. Ramuan termurah dalam daftar tersebut menghabiskan biaya pembuatan setidaknya 100 juta SC. Berbeda dengan ras kebanyakan,
ras cacing luar angkasa hanya dapat mengonsumsi ramuan tertentu yang dibuat dari bahan tertentu. Terserahlah, aku akan menginvestasikan 500 miliar padanya. Felix memutuskan untuk membeli cukup uang untuk meramu 3 ramuan. Yang satu akan membantu ingatan, yang lain akan membantu stamina, dan yang terakhir akan meningkatkan kapasitas energi Bodidi. Segera setelah membeli bahan-bahan untuk mereka, Felix menelepon Bodidi kembali dan mengiriminya daftar baru. Ambilkan itu untukku juga. Lalu, dia menutup telepon, tidak berencana untuk memberitahunya tentang ramuan itu. Lebih baik melakukannya setelah dia benar-benar berhasil mengarangnya sehingga dia tidak menaruh harapan apapun. Bagaimana jika gagal? Ya sudahlah, tidak ada investasi yang benar-benar aman. Keesokan paginya di kampus, pengumuman yang mengejutkan diposting oleh kepala sekolah di papan akademi dan di situs web, sehingga membuatnya diperhatikan oleh semua orang. Pengumumannya hanya berupa satu kalimat pendek. Felix Maxwell telah lulus dari akademi. Tidak ada penjelasan, tidak ada ucapan selamat yang manis, atau bahkan ucapan semoga beruntung. Namun, kalimat singkat ini membuat semua orang kehilangan kata-kata. Di kamar asramanya, Lara hanya bisa menatapnya dengan mata terbelalak, merasa seperti dunianya baru saja hancur berantakan. Baru kemarin, dia bersemangat untuk mengalahkan Felix di semester berikutnya, merasa seperti dia akhirnya memiliki saingan yang layak untuk membantunya berkembang melalui kompetisi. Namun, dalam satu malam, mimpi itu hancur, meninggalkan dia merasa gagal. Sementara itu, Naima dan Kari tidak banyak bereaksi karena mereka sudah diberitahu olehnya. Meski begitu, mereka tetap merasa kasihan melihat kepergiannya begitu cepat. Guru Sona, Guru Jamila, dan Guru Hala semuanya merasakan hal yang sama. Selain yang disebutkan di atas, reaksi para penyihir lainnya sungguh memalukan bagi akademi. Dia pergi, tumornya akhirnya hilang. Minumlah aku malam ini. Alhamdulillah, ya ampun, aku benar-benar mengira kita akan dihajar habis-habisan olehnya di setiap ujian semester. Kita perlu mengadakan pesta di UVR untuk merayakan kepergiannya. Kampus itu berdiri tegak dengan sorak-sorai dan teriakan gembira. Kertas-kertas dan buku-buku berhamburan ke udara di dalam perpustakaan dan lorong-lorong. Para penyihir terlihat berpelukan dan bersalaman sambil berlinang air mata. Jika ada orang yang melihat mereka tanpa mengetahui situasinya, mereka akan berasumsi bahwa mereka telah menyingkirkan wabah atau penyihir bijak baru telah muncul. Di tengah suasana riang dan semarak itu, asisten kepala sekolah berjalan menyusuri koridor menuju pintu masuk fakultas utama. Biasanya dia akan memarahi atau melotot pada penyihir yang tidak diam di koridor, tapi sekarang hanya ekspresi jengkel dan tak berdaya yang terlihat di matanya. Dalam waktu singkat, ia mencapai pintu masuk utama yang ramai dan berjalan menuju dinding yang dihiasi mewah dengan piala, medali, sertifikat, kuali artistik, dan foto-foto penyihir muda yang tampak cantik. Di bawahnya tertulis nama-nama yang dapat menggemparkan seluruh galaksi. Nama-nama yang dimiliki oleh para Grandmaster dan penyihir sage yang terkenal saat ini. Asisten kepala sekolah melihat para penyihir yang hebat itu dan merasa seperti akan melakukan dosa besar. Namun, dia masih menahan emosinya dan melakukan apa yang diperintahkan. Dia memancarkan kerangka emas besar yang punggungnya menghadap para penyihir. Tindakannya menarik perhatian mereka, membuat mereka menghentikan pembicaraan tentang kelulusan Felix dan melihat apa yang terjadi. Apa yang sedang dia lakukan? Mungkin alumni baru saja dipromosikan menjadi Grandmaster. Hari ini sungguh diberkahi. Banyak sekali kebaikannya ya. Bibir para penyihir langsung menegang setelah melihat wajah terkutuk pada kerangka itu. Wajah yang begitu rupawan, yang akan membuat kebanyakan gadis terpikat, tetapi di hadapan para penyihir yang tidak memiliki jenis kelamin. Itu membuat mereka ingin meludahkannya. Senyum puas Felix pada potret itu membuat para penyihir makin sulit menerima kenyataan di hadapan mereka. Sayang, pembantu kepala sekolah tidak berbalik dan memberitahu mereka bahwa itu hanya lelucon atau semacamnya. Sebaliknya, dia menggantung potret itu di samping para penyihir hebat lainnya lalu menutup jendela kaca dan berjalan pergi dengan ekspresi lelah. Setelah dia pergi, para penyihir terus saling menatap dengan bingung dan bingung, berharap salah satu dari mereka akan maju dan menjelaskan situasi menggelikan ini. Dalam keheningan total itu, seorang penyihir tiba-tiba menggumamkan kata-kata yang tertulis di bawah potret itu. Felix Maxwell, lulusan 784 KY, siswa semester 2 pertama dalam sejarah akademi yang meramu ramuan bintang 5.
Kebanggaan sejati Royal Academy. Kata-kata itu bergema dalam di lubuk hati masing-masing penyihir, menghantam harga diri mereka bagai palu godam. Seseorang yang tidak dikenal dalam pembuatan ramuan, yang mempelajari seni tersebut dalam waktu kurang dari setahun, berhasil menempatkan dirinya dalam Hall of Fame. Sementara itu, para penyihir itu bahkan tidak dapat memimpikannya bahkan dalam tidurnya. Tidak, 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 tidak. TIDAKOO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 O
Tiba-tiba, teriakan putus asa melengking tinggi bergema di aula fakultas utama. Itu milik tidak lain dan tidak bukan si jamur rasis Lily, yang sekilas terlihat di potret Felix saat dia melangkah masuk. Teriakannya membangunkan para penyihir malang itu, yang merasa seperti sebagian jiwa mereka mati setelah membayangkan melihat senyum puas Felix setiap kali mereka memasuki fakultas utama. Kengerian seperti itu bahkan membuat beberapa penyihir menangis saat mereka berlari menuju kelas mereka. Tak lama kemudian, area itu berubah menjadi kekacauan saat para penyihir mulai protes dengan marah dan keras hingga suara mereka mencapai lantai 3. Penyebab kekacauan itu dengan mudah menjadi viral di jaringan, membuat semua orang merasa terkejut sekaligus geli. Dia benar-benar melakukan hal kotor pada mereka. Jujur saja saya tidak percaya bahwa pemerintah sampai sejauh itu mengagungkan dia di Hall of Fame mereka. Benar, dia pasti punya pengaruh kuat pada kepala sekolah atau bahkan ratu sendiri. Haha, kenyataan bahwa wajahnya akan berdiri di sana selamanya pasti membuat para penyihir sombong itu ingin merobek rambut mereka sendiri. Semua penghuni non-penyihir di Kekaisaran menikmati hadiah perpisahan terakhir Felix. Entah mereka manusia, orc, goblin, elf, dan bahkan slime. Selama mereka dianiaya oleh para penyihir, mereka merasa lebih baik karena mengetahui bahwa para penyihir itu dipermalukan, sama seperti yang mereka lakukan kepada para penyihir. Satu-satunya perbedaannya adalah apapun yang terjadi, Felix akan selalu menjadi pil yang tidak ditelan oleh para penyihir tua dan muda sepanjang tahun-tahun mendatang. Pekerjaannya melukai harga diri para penyihir akhirnya dapat dianggap selesai. Sementara akademi dan jaringan kembali dilanda kekacauan gara-gara satu potret, Felix sama sekali tidak memerhatikan semua itu. Sebaliknya, dia berkeringat deras di puncak bersalju di ruang UVR milik Thor. Kamarnya sama besarnya dengan kamar Jormungandr tetapi lingkungannya benar-benar berbeda. Awan petir dan gunung salju yang runtuh memenuhi sebagian besar ruang, tidak seperti kamar Jormungandr yang dipenuhi rawa beracun. Tidak cukup cepat, memukul, sebatang bambu tipis dan panjang menghantam punggung Felix, meninggalkan bekas merah yang panjang. Punggung Felix terlihat sudah dipenuhi banyak bekas. Dia tidak berdarah atau apapun, tetapi terkena pukulan keras seperti itu dalam cuaca dingin seperti ini pasti akan membuat siapapun menggigil. Lagi, Felix menahan rasa sakitnya dan menarik napas dalam-dalam. Kemudian, ia memfokuskan diri pada semua lubang kecil di tubuhnya pada saat yang sama dan memaksanya untuk menutup tanpa menggunakan energi mentalnya. Sayangnya, butuh waktu setengah detik baginya untuk melakukannya. Ekspresi tidak senang Thor menunjukkan bahwa dia tidak menyukainya sedikitpun. Memukul, lagi, Felix menggertakkan giginya untuk menahan diri agar tidak memprotes perlakuan kasarnya. Sudah lebih dari 3 jam sejak Thor mulai melatihnya untuk mengendalikan mutasinya dengan lebih baik. Awalnya, ia gembira karena akhirnya bisa menutup lubang-lubang kecil itu dan membukanya kembali atas kemauannya sendiri tanpa harus membuang-buang energi mentalnya. Sayang, kebahagiaannya tidak bertahan lama karena latihan Thor lebih brutal dan kasar dibandingkan Jormungandr. Sementara Jormungandr percaya bahwa kesabaran dan pengamatan adalah kunci pelatihan, Thor adalah pendukung sistem pelatihan besi yang ketat. Motonya adalah rasa sakit berarti kemajuan. Memukul. Tidak cukup bagus. Sembuhkan dirimu dan coba lagi. Teriak Thor dengan nada tidak senang, sudah 3 jam. Aku berhasil melakukannya pada percobaan pertamaku dan bahkan keturunanku yang paling terbelakang pun berhasil melakukannya setelah beberapa menit. Aku bukan keturunanmu, kan? Felix bergumam kesal pada dirinya sendiri, tetapi akhirnya hanya mendapat cambukan lagi di bibirnya. Sialan, cukup mengeluh, dan coba lagi. Felix menutup mulutnya yang berdarah dan mulai berkonsentrasi pada lubang-lubang kecil itu. Thor memberitahunya bahwa saat ia mewarisi mutasi ini, ia juga mewarisi kemampuan untuk mengendalikannya, sama seperti anggota tubuhnya. Satu-satunya alasan dia tidak mengetahuinya adalah karena dia tidak pernah menemukan akses untuk mengendalikannya.
Sepertinya ada orang yang mampu menggerakkan telinga, hidung, atau memantulkan dada mereka, sementara yang lain tidak dapat melakukannya selama hidup mereka. Thor menunjukkan Felix jalan untuk mengaksesnya tetapi kecepatannya tidak memadai. Jika kau tidak bisa menutup dan membukanya dalam waktu kurang dari 1 milidetik, kau akan terbunuh. Teriak Thor sambil mencambuk Felix lagi. Felix tahu bahwa dia benar. Dalam permainan berikutnya, ia akan berhadapan dengan pemain platinum sungguhan, yang bahkan lebih kuat dari Kryalder, pengguna talisman di permainan sebelumnya. Menambah keunikan setiap ras dan kemampuan, akan lebih sulit untuk bertahan hidup dalam pertarungan melawan mereka tanpa kecepatan yang tepat. Namun, ia tidak dapat mencapai mode supersoniknya dengan cepat jika ia tidak mengendalikan mutasi Avion dengan sempurna. Jadi, di bawah cuaca yang brutal dan petir yang menyambar di dekatnya, Felix terus berusaha menyempurnakan kendalinya tanpa menyuarakan satu pun keluhan terhadap penyiksaan Thor. Melalui rasa sakit dan pengulangan, ia dapat melihat bahwa ia maju menuju sasaran idealnya dengan kecepatan yang wajar. Kemudian pada hari itu, Felix saat ini sedang berbaring di tempat tidurnya, merasa lelah secara mental setelah menghabiskan setengah hari dicambuk dalam suhu yang sangat dingin. Untungnya, metode Thor telah memaksa pikirannya beradaptasi dengan cepat untuk menghindari rasa sakit. Saat ini, ia dapat menutup dan membuka lubang-lubang kecil itu dalam waktu kurang dari 1/4 detik. Namun, itu belum cukup, jadi Felix harus mengulang pelatihan ini 2 hari kemudian. Besok dipesan oleh Jormungandr dan hari berikutnya oleh Lady Sphinx. Begitulah mereka membagi minggu. 2 hari untuk masing-masing dari mereka dan 1 hari terakhir untuk Felix agar bebas berlatih di jalur manapun yang diinginkannya atau sekadar untuk beristirahat. Saat dia meleleh di tempat tidur, Lady Sphinx dan yang lainnya sedang mendiskusikan taruhan mereka dalam permainan yang akan datang jika mereka berakhir melawan juara Primogenitor. Saya percaya bahwa dengan pertandingan leluhur tahunan yang akan datang, saya. Lady Sphinx tiba-tiba terdiam saat mengucapkan kalimatnya dan mulai menganggukkan kepalanya dengan tenang. Sebelum yang lain bisa bereaksi, dia tersenyum tipis pada mereka dan mengumumkan, Void Primogenitor baru saja menghubungi saya dan menjadwalkan pertemuan malam ini dengan kita semua. Benarkah? Felix melompat dari tempat tidurnya dengan energi baru saat mendengar kabar baik ini. Sementara itu, Jormungandr langsung tersenyum puas sambil menatap Thor, yang jelas-jelas kesal mendengar berita itu. Dia belum mengatakan bahwa dia setuju. Thor mencibir, mungkin dia hanya tidak ingin menolak Lady Sphinx lewat telepon, tetapi dengan hormat secara langsung. Tidak, dia bilang dia tertarik dan aku harus membawa pencuri kecil itu bersamaku. Lady Sphinx menghancurkan fantasinya. Dia mencariku. Felix menunjuk dadanya dengan bingung. Memang, Felix tidak tahu persis mengapa dia memintanya dan sejujurnya dia tidak merasa terlalu gugup tentang hal itu. Dia sudah cukup lama bergaul dengan leluhurnya sehingga tahu apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Jika dia bertanya sesuatu padamu, jawablah dengan jujur. Jormungandr menasihati, dia tidak akan peduli dengan rahasiamu bahkan jika kau membocorkan semuanya padanya. Sial, aku yakin Felix harus berusaha keras untuk menjual dirinya kepada Void Primogenitor. Thor menyarankan, lagi pula, Void Primogenitor hanya memiliki sedikit keturunan tersembunyi atau bahkan tidak memilikinya sama sekali. Jadi, Felix akan dianggap sebagai keturunan campuran jika ia mewarisi kemampuannya. Jangan lupakan kemampuannya yang terkuat. Asna bergabung dalam diskusi, kita semua tahu betapa berharganya kemampuan itu bagi para Primogenitor. Jika Felix akan menggunakan Void Primogenitor, dia tidak bisa begitu saja melepaskannya. Felix menganggukkan kepalanya tanda setuju. Dia sudah memutuskan untuk berkompromi dan menyerah pada slot untuk manipulasi sempurna lainnya demi mencapai tujuan ini. Jika dia harus kehilangan kemampuan aktif puncaknya juga, tahap penggantian ketiganya jujur saja akan terlalu lemah. Bahkan jika unsur tersebut batal, cukup menebak, kita akan tahu jawabannya dalam rapat. Lady Sphinx melambaikan tangannya dan berkata, untuk saat ini, berpakaianlah formal dan belajarlah cara berbicara dengan baik. Dia benar-benar membenci hal-hal yang tidak formal. Kenapa mereka tidak bisa normal? Felix agak terdiam oleh kejenakaan anak itu, merasa seperti dia akan bertemu dengan leluhur aneh lainnya. Kemudian pada hari itu, Felix dan Primogenitor lainnya dapat terlihat berkumpul di piramida kosmik UVR milik Lady Sphinx. Mereka semua tampil rapi, anggun, dan berwibawa dengan pakaian resmi mereka.
Felix mengenakan tuxedo hitam, Lady Spink mengenakan gaun panjang berwarna kuning, dan dua lainnya mengenakan jubah kerajaan. Mereka merasa lebih nyaman dengan pakaian formal budaya mereka sendiri. Kita teleport saja, dia tidak suka tamu yang tidak tepat waktu. Ucap Lady Spink sambil menekan tautan undangan. Tak lama kemudian, semuanya menghilang sekaligus. Ketika mereka membuka mata, mereka mendapati diri mereka berada di ruang tamu kecil yang nyaman yang seluruhnya terbuat dari kayu coklat tua. Bahkan perabotan dan dekorasinya pun terbuat dari kayu. Namun, hal itu tidak menghilangkan keindahan kesederhanaan ruangan ini. Ketika mereka melihat sekeliling, mereka tidak menemukan seorang pun di dalam. Namun, mereka tetap berdiri dengan sabar. Dalam beberapa detik, pintu ruang tamu dibuka oleh entitas aneh yang membuat Felix mempertanyakan matanya. Pusaran air hitam pekat yang mengambang dengan beberapa titik terang di dalamnya. Kelihatannya hampir seperti gerbang ke alam semesta materi. Salam. Tiba-tiba, suara bergema yang tak terduga muncul dari dalam pusat pusaran air. Salam, Tuan House. Lady Spink menundukkan kepalanya dengan hormat dan diikuti oleh Thor dan Jormungandr. Ketika Felix melihat ini, ia pun segera tersadar dari lamunannya dan meniru tindakan mereka dengan tepat. Silakan duduk, pinta Lord House. Mereka semua duduk di dekatnya. Felix menemukan bahwa satu-satunya kursi yang tersisa adalah yang paling dekat dengan kursi tuan rumah Lord House. Mengetahui bahwa tidak sopan untuk tidak menerima, Felix duduk dengan enggan. Semua omong kosong tentang tidak merasa gugup telah sirna setelah dia melihat penampilan Lord House dan pendekatan penuh hormat dari tuannya. Dia tahu bahwa Lord House pastilah orang penting bahkan di dalam lingkaran leluhur. Lord House melayang ke tempat duduknya dan berubah menjadi sosok humanoid. Tidak banyak yang berubah kecuali sosoknya. Dia masih tanpa wajah dan tampak tanpa jenis kelamin. Jadi, ini anak manusia yang kamu bicarakan, Spink. Lord House memiringkan kepalanya saat dia menghadap Felix, membuatnya sedikit berkeringat di telapak tangannya. Dia tidak tahu mengapa tetapi dia terus merasa lelah secara mental setiap kali suara Lord House diproses di otaknya. Seolah-olah setiap kata merupakan kode yang harus dipecahkan agar Felix dapat memahaminya. Jangan ganggu dia dengan kodeksmu, Lord House. Lady Spink terkekeh, pertahanan mentalnya masih perlu banyak ditingkatkan. Aku jarang menggunakannya. Aku tidak tahu apa yang kau lihat darinya. Suara Lord House segera menghilang tanpa gema, membuat Felix langsung mengerti setiap kata. Sial, aku memulai dengan buruk. Felix tahu bahwa Lord House tidak senang dengan hasil interaksi mereka.